Anda membutuhkan lawyer, apalagi yang bisa berbahasa Indonesia di Australia. Hubungi Integrity Lawyers. Karena Profesor Denny Indrayana Senior partnernya punya izin praktek bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Australia. Jadi urusan hukum Anda di Indonesia dan Australia bisa ditangani. Punya persoalan keimigrasian untuk sekolah, bekerja, berbisnis atau menjadi penduduk tetap, mau beli properti, mau membuat atau membeli perusahaan, punya masalah keluarga, waris, perceraian, ada persoalan-persoalan pidana, atau bisa juga mendapat kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain. Bisa ditangani oleh Integrity Lawyers dengan profesional dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Segera kontak Integrity Lawyers. www.integritylawfirms.com. Apa itu Integrity Lawyers? Integrity adalah satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktik di Australia. Kantor kami selain di Jakarta ada di Melbourne dan Sydney. Kami menangani masalah-masalah keimigrasian. Ingin jadi permanent resident, berbisnis, belajar, bekerja di Australia, tentu bisa menghubungi kami. Kami juga membantu masalah-masalah keluarga, cerai, hak asuh anak, pembagian harta bunuh kini, penjual belian properti atau bisnis, membuat kontrak dan perjanjian. Kami juga ikut menangani soal pembuatan surat wasiat, pembagian harta waris. Kami bahkan pernah menangani kasus-kasus pidana, kecelakaan kerja, dan kecelakaan lalu lintas. Ingin lebih jauh mengetahui tentang integrity? Silakan kunjungi website kami www.integritylawfirms.com. Anda ingin bekerja, mencari cuan, bermigrasi ke Australia. Bagaimana mengurus visanya? Menjadi penduduk tetap, belajar, bekerja, berbisnis di Australia. Hubungi lawyer-lawyer handal di Integrity Lawyers. Kami satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktek di Australia, berkantor di Jakarta, Sydney, dan Melbourne, dan berpengalaman mengurus soal-soal keimigrasian. Lebih jauh ingin mengenal Integrity Lawyers? Kunjungi website kami www.integritylawfirms.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin menyapa dan mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang telah bergabung dalam webinar hari ini yang bertajuk Bekerja dan Tinggal di Wilayah Regional Australia, Peluang Jadi Penduduk Tetap. Perkenalkan, saya Amela yang akan bertugas sebagai moderator. Webinar ini diselenggarakan untuk berbagi informasi untuk Bapak Ibu yang tengah mempertimbangkan atau merencanakan untuk melanjutkan karir serta kehidupan di wilayah regional Australia. Wilayah regional menawarkan berbagai kesempatan
baik dalam hal pekerjaan, gaya hidup, maupun jalur untuk memperoleh PR atau status penduduk tetap. Dalam webinar ini, kita akan membahas berbagai aspek terkait hal tersebut, mulai dari kondisi kerja di regional, jenis visa yang tersedia, sampai strategi untuk meningkatkan peluang mendapatkan PR. Di mana jika kita menjadi PR di Australia, ada beberapa keuntungan yang didapat. Salah satunya adalah hak untuk tinggal dan bekerja di Australia secara legal, kemudian akses ke sistem kesehatan publik Medicare yang memberikan perawatan gratis kesehatan, kemudian juga dapat mensponsori keluarga untuk tinggal juga di Australia. Baik, hari ini kita akan ditemani narasumber yang luar biasa, yaitu Mas Tarek Elven, yang biasa disapa Mas Tarek. Assalamualaikum Mas Tarek. Waalaikumsalam, Mbak Mel. Siap, terima kasih Mas Tarek. Kemudian juga hadir bersama kita senior hadir bersama kita yaitu Mas Razif Barokah yang juga merupakan staf Integrity Lawyers yang saat ini sedang tinggal di Australia dan menempuh pendidikan di Victoria University. Assalamualaikum Mas Razif. Waalaikumsalam, Mbak Mel. Siap. Semua. Terima kasih Mas Razif. Baik, untuk sebelum memulai acara webinar hari ini, mungkin ada dua patah kata dari Mas Razif Barokah, karena kebetulan hari ini Prof. Denny Indrayana yang direncanakan hadir sedang berhalangan, ada kegiatan lain yang mendadak. Mungkin dari Mas Razif Barokah, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, makasih Mbak Mela atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore ya di Jakarta dan selamat malam untuk waktu Melbourne. Saya menggantikan Profesor Denny, teman-teman, yang seharusnya beliau yang menyampaikan pengantar ya, tapi karena kantor di Indonesia juga sedang padat dengan beberapa kegiatan, jadi beliau belum bisa hadir membersamai kita saat ini. Terkait dengan kegiatan kali ini adalah kegiatan yang rutin kita lakukan untuk memberikan pandangan kepada beberapa rekan dan teman-teman di Indonesia yang ingin atau memiliki pandangan untuk menempuh karir atau pendidikan di Australia. Karena sebetulnya memang banyak peluang-peluang yang cukup baik jika disampaikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dan kali ini kita akan membahas mengenai strategi migrasi melalui jalur visa yang erat kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan atau pendidikan di tingkat regional. Sebelumnya kita sudah membuat webinar tentang protection visa, tentang orang-orang yang telah terlanjur apply protection visa gitu ya. Karena banyak sekali yang tidak paham apa makna protection visa yang sebenarnya gitu. Jadi penting untuk kita membuat pemahaman lah kepada teman-teman. Kita juga pernah buat webinar tentang fokus tentang student visa dan sekarang kita buat tentang peluang untuk migrasi di regional. Karena memang baik secara hukum ataupun secara faktual ya, kesempatan di regional itu sebetulnya jauh lebih terbuka daripada di wilayah non-regional, di city. Karena memang politik hukum keimigrasian di Australia itu mendorong agar proses migrasi itu terjadi untuk mengisi perkembangan dan kemajuan di wilayah-wilayah regional yang masyarakatnya masih sangat sedikit. Jarang sekali ada masyarakat lokal ya, citizen Australia atau permanent resident yang mau mengambil pekerjaan-pekerjaan atau menempuh pendidikan di wilayah regional. Sehingga persebaran atau pertumbuhan populasi penduduk di sini timpang antara di wilayah kota dengan di wilayah regional. Nah, oleh sebab itu, syarat-syarat visa untuk wilayah regional itu selalu lebih rendah daripada syarat visa pada umumnya. Dan seringkali juga memberikan berbagai fleksibilitas. Misalnya fleksibilitas mengenai syarat usia. Ada beberapa visa yang ada batas usia maksimal gitu ya. Misalnya visa 494 misalnya, itu ada batas maksimal 45 tahun.
Tapi kalau dia di wilayah regional dan ada perjanjian yang spesifik dengan Department of Home Affairs, bisa diberikan fleksibilitas. Bisa sampai maksimal usia 55 tahun. Nah, ini kan memberikan kesempatan bagi mereka-mereka yang awalnya sudah terbentur dengan syarat usia, tapi bisa masuk ke dalam visa tersebut. Ini di chat ada Profesor Denny sudah bergabung. Silakan, Profesor, Prof. Denny. Terima kasih, Mas Rajib, teman-teman. Suara saya terdengar? Terdengar, Prof. Terdengar jelas, Prof. Terdengar jelas. Ya, maaf, saya minta waktu sebentar saja. Nanti bisa dilanjutkan oleh Mas Rajib. Tadi saya terlambat karena ada agenda dengan Komnas Perempuan dan sekarang sedang menuju ke tempat lain, akan ada pertemuan. Mohon diberikan waktu di barang 5 menit ya. Saya tidak paham apakah sudah diberikan pengantar, tapi kira-kira begini. Kami memang Integrity Lawyers mengadakan webinar ini setiap bulan 1 kali untuk isu-isu hukum Australia yang up to date. Kita sudah mengadakan bagaimana menjadi PR, bagaimana membuat working holiday visa, bagaimana kalau sudah terlanjur apply protection visa. Hari ini kita tentang kesempatan di regional area. Sebenarnya ada isu-isu lain juga yang juga di-cover oleh Integrity Lawyers. Misalnya soal-soal di luar keimigrasian adalah family law, terkait dengan sayangnya perceraian, hak asuh anak, pembagian harta gono gini, kemudian pembuatan surat wasiat atau will dengan harta-harta warisan atau estate, dan kemudian kita bicara juga bagaimana mulai berbisnis, membuat usaha di Australia. Tidak jarang kami juga membantu untuk penjual belian properti, karena kami juga melayani apa yang disebut di Australia itu conveyancing. Itu adalah semacam kerja-kerja kenotarisan dalam hal jual beli properti di Indonesia. Kami juga membantu pembuatan surat-surat kuasa jika ada yang perlu dilakukan di Indonesia ataupun di Australia. Pada dasarnya ada divisi-divisi itu dan sayangnya kami juga ada mewakili beberapa kasus tindak pidana ya. Nah, kenapa demikian? Karena Integrity alhamdulillah punya izin praktek untuk hukum Indonesia. Kantor kami ada di Jakarta dan juga ada izin praktek untuk Australia. Kantor kami ada di Melbourne dan di Sydney. Dengan demikian kami bisa mengcover 2 negara itu. Urusan hukum Indonesia akan di-cover oleh kantor Jakarta, sedangkan urusan hukum Australia akan di-cover oleh kantor Melbourne dan Sydney. Dalam waktu dekat, kami juga akan mempertimbangkan membuka kantor-kantor di negara bagian, ibu kota negara bagian lain, misalnya Brisbane, Darwin, Perth, dan seterusnya. Tergantung dengan perkembangan kebutuhan di lapangan. Karena itu, silahkan kalau ada yang memang merasa membutuhkan penanganan layanan-layanan hukum, tidak harus perkara ya, tidak harus dalam bentuk kasus. Bisa jadi mungkin pembuatan perjanjian pranikah atau setelah menikah, ada perjanjian kawin semacam itu, kita bisa bantu. Atau mau jual beli bisnis, yang seperti tadi saya sebut, kita bisa bantu. Jual beli properti juga. Tidak harus dalam bentuk kasus, perkara pidana, perkara imigrasi, yang lain-lain. Tentu tadi sudah diputar barangkali profil video Integrity, dan di situ sebenarnya ada berbagai macam bentuk layanan yang Integrity lakukan. Saya akan terus monitor webinar ini, tapi jika ternyata nanti saya lebih monitor pasif, itu karena ada agenda yang susulan yang harus saya lakukan ini di seputaran Jakarta, sehingga nanti materinya akan di-cover oleh teman-teman Integrity, Mas Rajib, Mas Tarek, dan silahkan diberi ruang tanya jawab yang cukup sehingga isu ini tuntas dibahas. Mungkin juga ada isu-isu lain yang coba ditanyakan jika masih ada waktunya.
silahkan. Tapi pada dasarnya jika ada yang mau di follow up lebih detail, lebih rinci, bisa langsung ke website kami di www.integritylawfirms.com yang kemudian bisa langsung terhubung dengan WhatsApp yang sebenarnya itu WhatsApp yang langsung direct ke nomor saya baik di Indonesia maupun di Australia. Ya, walaupun pada akhirnya saya akan mengalokasikan penanganannya kepada teman-teman yang memang saya rasa bisa membantu. Kalau ke masalah keimigrasian kebanyakan ke Mas Rajib, kalau masalah family misalnya ke Mas Tarek dan seterusnya. Demikian untuk pengantar dan seperti dilihat saya sedang di kendaraan ini dalam proses perjalanan ke satu wilayah tempat di Jakarta. Lagi-lagi saya akan monitor. Jika nanti memang perlu ada komentar saya atau ada yang minta saya memberikan tanggapan, silahkan disampaikan moderator. Jika memang perlu saya akan masuk untuk ikut urun rembuk memberikan komentar atau jawaban. Tapi mohon diperkenankan karena kebetulan ini ada agenda susulan yang mendadak dan harus saya lakukan. Untuk sementara bisa di backup, di cover oleh Mas Rajib, Mas Tarik, dan teman-teman yang lain. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Dan saya kembalikan ke Mas Rajib dan moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Prof. Semoga kegiatan Prof hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya terima kasih juga kepada Mas Razif yang tadi sudah memberikan pengantar juga. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai webinar hari ini dengan pemaparan dari Mas Tarek tentang bekerja dan tinggal di wilayah regional Australia, peluang jadi penduduk tetap. Kepada Mas Tarek, kami persilakan waktu dan tempatnya. Iya, makasih Mbak Amel. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarek Elven. Kebetulan saya salah satu staf juga di Integrity, baik di Indonesia sebagai associate maupun di Integrity Australia atau Integrity Lawyers sebagai lay associate. Pada prinsipnya, saya pribadi sudah juga membantu beberapa perkara. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Raji, Usaha Prof. Lee, dan sebagainya. Namun memang khusus untuk diskusi kita sore ini, kita akan bahas secara spesifik terkait dengan visa, dan visa itu yang berkaitan dengan regional di Australia. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Boleh dibantu share screen ya? Ya, di full screen aja. Oke, teman-teman semua, untuk diskusi kita akan bahas terkait dengan bekerja dan tinggal di wilayah region Australia dan peluang menjadi penduduk tetap. Sekali lagi, di sini bisa terlihat ya bahwa ini berkaitan dengan bekerja dan tinggal. Otomatis sebenarnya tidak begitu berkaitan dengan jenis-jenis visa lainnya, karena visa di Australia itu ada beberapa jenis. Kurang lebih ada working stream yang akan kita bahas. Salah satunya adalah working stream bagian regional. Kemudian ada family stream. Family stream itu salah satunya adalah kalau misalkan ibu bapak teman-teman semua menikah dengan orang Australia atau penduduk tetap Australia. Jadi ibu bapak teman-teman bisa juga ikut serta dalam visa partner yang disponsori oleh pasangan. Dan ada bisnis juga, business dan investment stream, itu untuk teman-teman ibu bapak yang menginvestasikan uang, kemudian membuka bisnis dan sebagainya di Australia, itu ada jalur visa khususnya dan lain-lain. Nah, untuk yang kita akan bahas hari ini, kita akan bahas spesifik terkait dengan working visa, working stream, khususnya di regional, karena ada yang umum dan ada yang regional. Karena ini memang secara mendasar itu berbeda. Next. Ya, jadi sebelumnya kalau misalkan untuk ibu bapak teman-teman belum tahu, apa sih itu penduduk tetap? Jadi penduduk tetap itu kalau misalkan dibikin kasta, jadi paling atas itu pasti penduduk atau citizen, warga negara. Nah, di bawahnya citizen itu ada penduduk tetap. Nah, di bawahnya penduduk tetap itu ada penduduk sementara atau temporary resident. Begitu itu bedanya. Nah, perbedaan antara
citizen, penduduk tetap, dan penduduk sementara. Penduduk tetap itu permanent resident dan penduduk sementara itu ada banyak. Tapi perbedaan antara permanent resident dengan citizen atau warga negara itu bisa dikatakan tidak begitu banyak perbedaannya. Nah, kalau misalkan ibu bapak teman-teman sudah menjadi penduduk tetap, seperti contoh Prof. Denny penduduk tetap, itu bisa bekerja dan tinggal di Australia tanpa batas waktu, tanpa ada batasan. Jadi teman-teman, ibu bapak bisa bekerja di bidang apapun, bisa tinggal tanpa batas waktu, bisa keluar masuk Australia tanpa batas waktu dengan catatan, ada catatannya nanti akan kita bahas, dan lain dan sebagainya. Termasuk teman-teman juga, kalau istilah kita, teman-teman akan di-cover BPJS, dan banyak keuntungan-keuntungan lainnya akan kita bahas. Jadi perbedaan itu. Jadi yang paling tinggi itu adalah warga negara atau citizen, kita sebutnya. Kemudian di bawah dari citizen atau warga negara itu ada PR atau permanent resident atau penduduk. Next. Keuntungan menjadi PR itu ada banyak, teman-teman semua, ibu bapak. Jadi yang pertama tadi sudah disampaikan, ibu bapak itu bebas tinggal di Australia, nggak ada batas waktu, sampai kapanpun. Bahkan sampai, kalau misalkan ibu bapak sudah menjadi PR dan beranak, memiliki anak di Australia dan lahir di Australia, anak tersebut bisa menjadi warga negara Australia. Bukan lagi menjadi PR, tapi menjadi warga negara Australia. Bisa dapat paspor Australia. Tapi ibu bapak harus menjadi PR terlebih dahulu sebelum anak itu lahir. Nah, kemudian ibu bapak teman-teman bisa bekerja dan belajar di Australia tanpa ada batasan, bidang mana, daerah mana, terus setelah belajar harus pulang ke Indonesia dan sebagainya, itu tidak ada batasan. Terus yang ketiga, teman-teman ibu bapak itu terdaftar atau di-cover oleh Medicare. Medicare itu BPJS-nya Australia. Kemudian bisa bank loan, mengajukan bank loan untuk misalkan ibu bapak teman-teman mau buka bisnis di Australia, mau lakukan apapun, misalkan mortgage, mortgage itu ibu bapak mau kredit rumah, kredit kendaraan, itu bisa ajukan. Kalau misalkan ibu bapak teman-teman menjadi PR. Tapi kalau temporary resident tidak bisa, penduduk sementara nggak bisa, hanya penduduk tetap. Nah, cuman bedanya dengan dengan citizen warga negara itu bisa mengajukan student loan atau pinjaman untuk sekolah. Nah, kalau PR itu tidak bisa, itu aja bedanya. Tapi PR bisa bank loan, tapi tidak bisa student loan. Jadi ibu bapak kalau mau sekolah, ya harus pakai uang sendiri kalau untuk PR. Tidak bisa minjem ke negara student loan seperti yang citizen bisa lakukan. Kemudian kalau misalkan ibu bapak sudah jadi PR, misalkan adik ingin ikut ke Australia untuk bekerja, untuk tinggal dan sebagainya, itu bisa disponsori juga. Ada jalur-jalurnya sendiri. Atau misalkan khususnya sih lebih ke keluarga ya, keluarga, hubungan keluarga, adik, paman, tante dan sebagainya. Kalau untuk teman dan itu agak sedikit jauh dan agak sulit sebenarnya untuk bisa ibu bapak sponsori dari ikatan keluarga, dari jalur family stream, bukan jalur lainnya. Terus kemudian bisa mengajukan kewarganegaraan. Jadi kalau misalkan ibu bapak sudah jadi PR beberapa tahun, udah nyaman di Australia, pengen kabur aja dulu secara permanen, nggak mau pulang lagi, nah, ibu bapak bisa jadi pilihan untuk melepas paspor Indonesia. Beberapa kesempatan Integrity juga membantu beberapa klien untuk pindah warga negara ke warga negara Australia. Kemudian yang terakhir itu ibu bapak bisa keluar masuk Australia tanpa ada batasan, kecuali dengan catatan dalam arti selama ibu bapak memiliki visa yang namanya Resident Return Visa RRV itu masih berlaku. Jadi kalau misalkan ibu bapak sudah jadi PR di Australia dan tidak keluar-keluar, tidak maksudnya keluar Australia untuk waktu yang lama berbulan-bulan bertahun-tahun, itu ya udah ibu bapak bebas saja selamanya di Australia. Tapi kalau misalkan ibu bapak mau ke istilahnya ke Indonesia untuk 1 tahun misalkan, untuk mengembangkan bisnis di Indonesia dan sebagainya, maka ibu bapak harus punya resident return visa. Intinya visa ini hanya khusus untuk permanent resident saja. Kalau misalkan ibu bapak mau keluar dan masuk lagi Australia, ibu bapak pastikan harus punya resident return visa itu. Sebenarnya itu saja batasan. Resident return visa ini memang agak sedikit unik. Jadi kalau misalkan pertanyaannya, kalau misalkan saya keluar Australia tinggal di Indonesia agak cukup lama sampai RRV atau resident return visanya habis masa berlaku. Bisa masuk Australia lagi? Bisa. Tapi ibu bapak harus buktikan ketika mengajukan resident return visa ini,
ikatan apa yang Bapak Ibu punya di Australia yang bisa mendukung dikabulkannya visa ini lagi. Contoh misalkan Bapak Ibu family ties, Bapak Ibu punya pasangan, punya anak yang memang warga negara Australia dan tinggal di Australia, itu bisa. Atau punya bisnis, punya rumah, punya kendaraan dan sebagainya. Itu termasuk economic ties dan business ties dan sebagainya. Itu bisa jadi pendukung. Karena sudah tinggal lama di luar negara Australia, mau masuk lagi, maka harus ada resident return visa. Itu sebenarnya catatannya tadi. Next. Nah, tadi sudah dibahas perbedaan citizen dengan eh, citizen, permanent resident, dan temporary resident. Nah, kalau untuk bedanya secara spesifik, secara detail, perbedaan antara citizen dengan permanent resident adalah yang pertama tentu Bapak Ibu nggak punya paspor Australia. Paspor Bapak Ibu masih paspor hijau. eh, Tidak bisa punya paspor Australia sebelum convert atau konversi menjadi warga negara Australia. Bisa mencoblos siapapun yang berkontestasi politik di Australia, termasuk mencalonkan diri pun tidak bisa. Mencalonkan dan dicalonkan itu tidak bisa di Australia. Kemudian tadi student loan itu nggak bisa mengajukan pinjaman untuk sekolah, untuk studi itu nggak bisa, dan bekerja permanen di pemerintahan itu tidak bisa. Jadi Bapak Ibu tidak bisa jadi PNS, nggak bisa jadi ASN di Australia. Tapi kalau pekerja kontrak bisa. Ada beberapa plot-plot yang memang diperbolehkan untuk warga negara asing. Salah satu contohnya misalkan Ibu Bapak bekerja di court, di persidangan sebagai penerjemah. Salah satu contohnya begitu, penerjemah Indonesia dan lain dan sebagainya. Itu bisa, tapi pekerjanya dalam bentuk kontrak, tidak permanen. Dan tadi Ibu Bapak tidak bisa keluar masuk Australia tanpa travel facility yang valid. Dalam arti yang tadi sudah disampaikan itu resident return visa. Jadi ada batasan juga sebenarnya. Kalau tinggal di Australia bebas tanpa batas waktu, tapi kalau keluar Australia itu ada batas waktunya. Begitu. Jadi nggak boleh bertahun-tahun sampai 10 tahun di luar Australia terus masuk lagi nggak bisa. Nggak bisa semudah itu. Jadi harus membuktikan lagi ikatan-ikatan apa yang masih kuat di Australia. Tadi contoh punya rumah, punya keluarga, punya bisnis dan sebagainya. Itu perbedaan antara citizen dengan permanent resident. Next. Nah, tadi sudah disampaikan juga ada jalur atau uh, stream dari visa Australia itu. Yang pertama itu adalah family stream. Family stream tentu misalkan ibu bapak menikah dengan orang Australia, citizen atau permanent resident Australia, itu bisa mengajukan partner visa. Atau misalkan anak dari warga negara Australia atau permanent resident, itu juga bisa. Ada parent visa, ada child visa, dan sebagainya. Itu family stream. Kemudian work stream yang akan kita bahas ini, jalur bekerja. Jadi ibu bapak harus bekerja ke Australia untuk kemudian bisa mendaftar atau mengajukan menjadi penduduk tetap. Terus ada business or investment stream. Ini ibu bapak investasi, tapi investasinya itu nggak sedikit juga. Ada sekitar ratusan ribu dolar Australia. Ada batasannya. Ada yang premium, ada yang standar. Premium tentu itu lebih cepat. Kalau misalkan contoh ibu bapak investasi 10 juta. 10 juta dolar Australia. Nah, itu tentu Bapak Ibu dapat golden visa-nya, langsung fast track. Atau bikin bisnis di Australia, bikin bisnis misalkan banyak di Melbourne, restoran-restoran Indonesia, restoran Padang dan sebagainya. Contohnya salah satu contohnya begitu. Terus ada opsi lain itu retirement visa pathway. Ini sebenarnya kalau di Indonesia itu kan ada kemarin itu orang-orang luar negeri yang sudah pensiun dan ingin menghabiskan masa tuanya itu bisa di Indonesia, ada visa yang diberikan khusus. Nah, itu kurang lebih begitu. Tapi di Australia ini sedang closed, sedang ditutup. Terus former resident visa itu kalau misalkan yang tadi Bapak Ibu dulu pernah jadi PR di Australia tapi keluar Australia sudah lama pengen masuk lagi, itu bisa. Yang tadi disebutkan adalah resident return visa. Dan ini pernah kejadian juga di Integrity pernah mengalaminya juga. Jadi ada satu permanent resident Australia yang orang Indonesia kembali ke Indonesia untuk bekerja beberapa tahun kemudian masuk lagi Australia. Tapi yang bersangkutan itu dapat resident return visa itu karena memang bisa membuktikan masih memiliki ikatan di Australia, itu ikatan bekerja sebenarnya pada saat itu yang bersangkutan buktikan. Terus refugee and humanitarian visas itu terkait dengan protection visa. Ini nggak masuk stream lainnya. Dan
Yang terakhir itu Pacific Engagement Visa. Kalau Pacific ini memang khusus untuk Pasifik saja, negara-negara Pasifik. Contoh Timor Leste, Fiji, Tuvalu, Vanuatu, Kiribati, New Zealand. Jadi mereka negara-negara Australia, New Zealand, Pasifik, dan Timor Leste, Papua Nugini termasuk, mereka punya semacam circle-nya sendiri kayak ASEAN ya. Itu visa jalur lain. Gitu, teman-teman semua, Ibu Bapak. Next. Nah, ini jalur terpopuler sebenarnya untuk Ibu Bapak, teman-teman semua menjadi permanent resident di Australia. Itu ya jalur bekerja. Kalau stepnya itu sebenarnya dua, sederhana. Ibu Bapak mengajukan visa untuk bekerja secara temporary dulu, sementara 2, 3, sampai 5 tahun. Kemudian setelah bekerja dalam masa waktu tertentu tersebut, mengajukan visa permanent resident. Nah, visa permanent resident itu banyak jenisnya. Banyak banget. Yang tadi, jenis yang pertama adalah jenis, ini untuk work stream, untuk jalur bekerja. Ada visa yang jalur umum, yang bisa di mana aja, dan ada jalur yang regional, untuk daerah-daerah tertentu saja. Begitu. Next. Ini jenis-jenis working visanya. Jadi yang kiri itu temporary, yang kanan itu permanen. Terus dibagi antara visa umum, maksudnya adalah ibu bapak teman-teman bisa bekerja di mana saja tanpa ada batasan wilayah, maksudnya bisa di Melbourne, bisa di Sydney, di Brisbane, Gold Coast, dimanapun itu bebas. Dan visa regional, hanya di wilayah-wilayah tertentu. Jadi nggak bisa di beberapa wilayah itu nggak bisa, hanya di wilayah-wilayah tertentu. Nah, yang kiri itu temporary, dalam arti ibu bapak terbatas waktu, maksimal 5 tahun. Misalkan bapak ibu mengajukan visa 482, skill in demand visa. Misalkan ibu bapak bekerja sebagai contoh bartender, atau sebagai yang banyak itu chef, yang banyak istilahnya contohnya, kemudian visa-visa khusus lainnya. Mengajukan itu skill in demand visa 482 selama durasi visanya selama 3 tahun, otomatis ibu bapak hanya bisa bekerja selama 3 tahun. Setelah 3 tahun antara diperpanjang 482-nya atau upgrade ke permanen. Permanennya dari 482 itu bisa loncat ke 186 Employee Nomination Scheme visa, atau ke 189 atau 190. Itu ada bedanya sendiri. Terus kemudian atau ibu bapak langsung ngambil yang regional, bukan yang umum. Misalkan pintu masuknya itu bekerja dengan visa 491 dulu. Kurang lebih sebenarnya sama dengan skill in demand. Tapi bedanya hanya boleh bekerja di daerah-daerah tertentu. Nah, setelah 491 dapat bekerja misalkan contohnya di misalnya Alice Spring. Alice Spring itu di tengah Australia, benar-benar di tengah gurun dan sebagainya. Bekerja misalkan contoh menjadi manajer hotel. Karena di sana itu ada tempat wisatanya juga. Manajer hotel di pedalaman Australia, Alice Springs selama 3 tahun, kemudian ingin menjadi PR loncat, terus ambil 191 misalkan, atau 187 RSMS, Regional Sponsor Migration Scheme. Itu bisa. Pintu masuknya banyak. Sebenarnya ini sangat fluid. Tidak baku harus begini ke sana, enggak. Tapi bisa loncat-loncat. Bisa ibu bapak dari visa regional loncat ke visa permanen yang umum, ataupun dari visa umum loncat ke visa permanen yang regional. Jadi begitu. Jadi bisa saling silang gitu. Nggak harus horizontal lurus gitu, nggak bisa. Nah, kemudian apa bedanya nih? Contoh beda antara skill in demand visa dengan temporary graduate visa 482 dan 485. Bedanya 482 itu secara umum. Tapi ada daftar pekerjaannya yang memang skill in demand, dalam artinya adalah yang memang yang sedang dibutuhkan di Australia. Australia selalu mengeluarkan list secara update tiap tahun, bahkan secara berkala, nggak hanya tiap tahun. Tahun ini Australia sangat amat membutuhkan tenaga medis karena COVID misalkan. Jadi butuh perawat, banyak butuh ini dan itu. Maka skill in demand yang akan jadi prioritas adalah perawat. Nah, bisa tuh ibu bapak yang memang lulusan perawat di Indonesia bisa masuk ke 482 bagian skill in demand. Atau ibu bapak yang memang sudah sedang menempuh studi di Australia. Misalkan contoh, bapak ibu mengambil degree S1 di misalkan Victoria University, atau mengambil non-degree certification atau graduate certificate. Seperti contoh yang sedang Mas Rajiv lakukan di Victoria University, itu ibu bapak setelah selesai kuliahnya, misalkan kuliah 1 tahun atau 2 tahun, kemudian mengambil temporary graduate visa.
temporary graduate visa 485 itu hanya bisa didapatkan oleh ibu bapak yang sekolah di Australia. Bedanya begitu. Kalau 482 langsung masuk nggak apa-apa. Dari Indonesia daftar cari kerja dapat nih. Oh, saya dapat nih ternyata jadi bukan manajer hotel. Misalkan jadi manajer perkebunan di misalkan di pelosok Australia, itu masuk skill in demand-nya, listnya daftarnya iya, maka Bapak Ibu langsung aja dapat 82. Bedanya dengan 485, Ibu Bapak harus sekolah dulu di Australia. Sekolah dulu, ambil apa namanya? Jurusan tertentu, subjek tertentu, kemudian setelah selesai, baru daftar temporary graduate visa. Temporary graduate visa itu bisa 2-4 tahun. Setelah, misalkan Bapak Ibu dapat 482 dan 485, beberapa tahun bekerja di Australia, maka tinggal pilih selanjutnya, antara permanen yang visa umum atau permanen yang regional. Bedanya apa? Bedanya kalau yang contoh 186. 186 ini ibu bapak bisa dapatkan kalau misalkan ibu bapak punya nominasi. Itu namanya nominations, employer nominations. Jadi harus dinominasikan oleh employer atau pemberi kerja. Contoh misalkan ibu bapak eh, di Indonesia itu doktor. Doktor bukan bukan dokter tapi doktor di bidang tertentu. Akademisi, ibu bapak akademisi. Kemudian ibu bapak mendapatkan tawaran kerja menjadi dosen di salah satu universitas di Australia. Misalkan ibu bapak ngambil visa visa 482 karena sedang skill in demand misalkan, contohnya dosen bidang ini. Kemudian setelah beberapa tahun bekerja, ambil 186 karena kenapa? Karena universitas tempat Bapak, Ibu, dan teman-teman bekerja itu ngasih nominasi. Kamu saya nominasiin ya jadi permanent resident. Nah, jalurnya ada 186. Begitu. 186 juga dibagi lagi. Ada yang direct entry, ada yang labor agreement. Itu beda lagi. Sebenarnya sangat panjang pembahasannya dan sangat spesifik. Tapi intinya begitu. Nah, bedanya apa dengan 186 dan 189 dan 190? Bedanya kalau 186 itu harus dinominasikan oleh employer, sedangkan yang 189 ibu bapak sendiri secara independen daftar. Oh, saya punya gelar sampai S2. Saya punya pengalaman kerja 10 tahun di bidang teknisi perkeretaapian misalkan. Begitu. Dan ibu bapak pernah bekerja di Australia misalkan dengan 482 selama 5 tahun di bagian perkeretaapian Australia, membantu di bidang perkeretaapian Australia, teknisinya begitu. Kemudian ibu bapak ternyata employer-nya tidak mau ngasih nominasi, tapi merasa bahasa Inggrisnya bagus. Degree-nya udah kuat, ada sampai S2, relevan, pengalaman kerjanya misalkan banyak, 5 tahun di Indonesia dan 5 tahun di Australia. Kemudian umurnya masih di bawah, contoh di bawah 45 tahun, 40 tahun, masih muda. Kenapa nggak daftar 189 aja? Independen begitu, tanpa adanya nominasi dari employer. Itu bisa. Bisa mengajukan sendiri secara independen. Atau yang terakhir, skilled nomination visa yang 190. Bedanya 190 dengan 186, kalau 186 secara private dinominasikan oleh pemberi kerja, 190 ibu bapak harus dinominasikan oleh negara bagian. Misalkan tadi contoh, misalkan sudah bekerja sebagai teknisi kereta api di negara bagian contoh New South Wales, NSW. Tapi bukan di Sydney-nya misalkan, di daerah lainnya, misalkan di daerah-daerah lainnya selama beberapa tahun, Bapak Ibu merasa, pemerintah negara bagian merasa Bapak Ibu ini aset begitu. Jadi diberikan nominasi oleh negara bagian itu untuk mendaftar CD 190. Selain diberikan nominasi, tapi ibu bapak harus daftar juga. Secara pribadi, bapak ibu harus mendaftar dulu, mendapatkan nominasi dari daerah itu, negara bagian. Sudah dapat nominasi, baru daftar visanya. Jadi ada listnya nih begitu. Ada syarat-syaratnya. Kurang lebih prinsipnya sama seperti ibu bapak daftar WHV. Dapetin surat dukungan untuk WHV dulu dari imigrasi, SDI WHV, sudah dapat baru daftar visanya, begitu. Untuk 190 kurang lebih begitu jalur. Nah, itu kurang lebih sama dengan yang regional. Umum dan regional kurang lebih sama. Jadi ada yang dinominasikan oleh employer, ada yang independen, ada yang dinominasikan oleh negara bagian. Jadi begitu perbedaan dan jenis-jenis working visa yang temporary, permanen, umum, dan regional. Next. Nah, ini kami berikan satu contoh jalur atau path
menjadi penduduk tetap di Australia, tapi dengan jalur regional. Contoh, ibu bapak dapat student visa belajar di Australia. Belajar di bidang yang spesifik. Misalkan tadi cooking, chef, dan sebagainya gitu. Misalkan contoh chef. Kemudian setelah ibu bapak udah selesai belajar, selama 1 tahun, misalkan atau 2 tahun, dengan student visa itu, ibu bapak daftar 485 tadi, temporary graduate visa. Nah, ini memberikan ibu bapak kesempatan untuk bekerja selama 2 sampai 4 tahun di bidang itu, di bidang yang sesuai dengan bidang studi yang belajarnya itu, sekolah tadi. Setelah selesai, ibu bapak daftar lagi ke Skilled Work Regional. Sebenarnya prinsipnya memperpanjang masa kerja aja di Australia, tapi visanya berubah dan tempatnya harus berubah. Begitu. Contoh misalkan ibu bapak memang sejak awal bekerja di daerah, bukan di kota-kota besarnya. Contoh misalkan eh, tadi di Alice Spring, ibu bapak bekerja itu sebagai chef di restoran, di resort tempat wisata itu, tapi menggunakan temporary graduate. Karena ibu bapak sudah bekerja di regional, sudah bekerja dengan menggunakan temporary graduate visa, maka lanjut kerja lagi di daerah situ dengan 491. Gitu, jadi diperpanjang. Kemudian setelah dapat 491, tambah lagi kerjanya, contoh misalkan 3 sampai 5 tahun, sudah mengumpulkan misalkan lebih dari 5 tahun pengalaman bekerja di Australia, maka tinggal pilih aja untuk menjadi permanent resident atau pulang. Kalau misalkan pilih menjadi permanent resident, Bapak Ibu salah satu contohnya ngambil 191. Begitu. Jadi untuk dipermanenkan saja gitu. Visanya berubah tapi untuk dipermanenkan saja. Kurang lebih begitu. Tapi Ibu Bapak tetap harus bekerja di regional. Misalkan meskipun Ibu Bapak dapat 191, tapi ternyata Ibu Bapak, oh saya bosen nih kerja di Alice Springs, saya pengen pindah ke Sydney misalkan. Oh nggak bisa. Nggak bisa karena Ibu Bapak jalurnya regional. Sudah dapat 191, itu sudah terikat kontrak dulu. Misalkan 191-nya 5 tahun lagi gitu. Jadi total misalkan mengumpulkan pengalaman kerja 15 tahun di Alice Springs, setelah 15 tahun itu, setelah syarat dari visa 191-nya terpenuhi, maka ya silahkan Ibu Bapak pindah gitu. Jadi harus dipenuhi dulu conditions dari visa tersebut, baru bisa melakukan apapun itu yang Bapak Ibu. Salah satu contohnya adalah pindah daerah. Gitu. Next. Nah, ini regionalnya tadi Ibu Bapak, teman-teman semua. Jadi apa sih regional Australia itu? Secara sederhana, regional Australia itu daerah manapun kecuali 3. Melbourne, Sydney, dan Brisbane. Jadi di antara 3 itu termasuk regional. Meskipun itu mepet-mepet Melbourne, contoh Geelong. Geelong dengan Melbourne City, CBD-nya, itu mungkin sekitar 1 jam naik kereta. Itu nggak jauh. Tapi termasuk kategori regional, tapi kategori 2 tadi itu. Kategori 2-nya ada Perth, Adelaide, Gold Coast, Canberra, Geelong, dan Hobart. Ini gitu. Maksudnya adalah dia bukan kota besar, termasuk kota juga, tapi tidak begitu besar dan termasuknya region. Nah, kategori 3 itu di luar dari kategori 1 dan kategori 2. Perbedaannya apa sih? Perbedaannya adalah competitiveness-nya. Ibu Bapak kalau semakin ke daerah itu semakin ringan kompetisinya. Semakin mudah dapat visanya, semakin mudah dapat kerja. Kalau dapat kerja itu tergantung, tapi intinya kompetisi untuk mendapatkan visanya semakin mudah. Tentu kalau misalkan Ibu Bapak daftar di Sydney, di Melbourne, ya, Ibu Bapak akan bertarung dengan orang-orang yang lebih banyak, bisa jadi kualifikasinya lebih hebat, lebih bagus, begitu lebih tinggi. Jadi semakin ke pinggir Ibu Bapak, teman-teman semakin besar kesempatannya. Begitu. Next. Nah, ini kalau Ibu Bapak ada beberapa fakta penting sebenarnya tentang regional Australia. Jadi, regional Australia itu meskipun memang bisa dikatakan tidak begitu sebesar Melbourne, Sydney, Brisbane dengan akses transportasinya, tapi memang tetap secara ekonomi tetap merata, pendapatannya besar, justru malah pengeluarannya lebih kecil. Contoh misalkan Ibu Bapak di Melbourne untuk bisa tinggal 1 bulan saja, itu Ibu Bapak harus mengeluarkan bisa jadi 3.000 sampai 5.000, 30 sampai 50 juta untuk bayar tempat tinggal aja. Misalkan begitu. Tapi kalau misalkan Ibu Bapak di daerah, itu bisa setengahnya begitu. Tapi pendapatannya kurang lebih sama. Itu bedanya.
Jadi memang alangkah lebih baiknya dan patut dipertimbangkan untuk bekerja, untuk memulai perjuangan menjadi penduduk tetap di Australia itu dari daerah dulu. 10-15 tahun kemudian sudah jadi permanent resident ya tinggal pindah. Misalkan ke Sydney, ke Melbourne, Brisbane gitu kota-kota besar. Mungkin perbedaannya kalau misalkan ibu bapak di Melbourne, Sydney, Brisbane itu gak gampang ketemu buaya gitu aja. Kalau misalkan di pelosok ya gampang ketemu buaya gitu aja sama laba-laba gitu. Next. Nah, tadi jadi kalau misalkan ibu bapak tinggal di regional, starting position-nya itu dari daerah, ya biaya hidupnya lebih murah. Persaingan visanya dan visa kerjanya itu jauh lebih longgar daripada di kota-kota besar. Tentu seluruh dunia orang-orang, nggak cuma orang Indonesia aja, orang Malaysia, Vietnam, Thailand, Philippines gitu, itu pada pengen pasti ke Australia pindah dan mereka pastinya pengen mulainya langsung dari Melbourne, Sydney, Brisbane gitu. Jadi kalau bisa mindset itu dikesampingkan dulu. Kenapa nggak mulai dari daerah? Kenapa harus mulai dari kota besar? Toh ujung-ujungnya kalau misalkan sudah jadi penduduk tetap bisa pindah juga kok ke daerah-daerah besar itu. Terus komunitasnya itu multikultural juga dan sebagainya. Kalau di kota itu cenderung individualis, tapi kalau semakin ke daerah mereka memang cenderung lebih hangat. Next. Ini catatan buat ibu bapak dan teman-teman semua terkait visa di Australia. Jadi sebenarnya tidak semudah itu juga untuk mendapatkan visa-visa kerja di Australia. Jadi ibu bapak memang yang pertama pasti ibu bapak kalau untuk sudah mantap memilih visa regional, ya ibu bapak harus yakin untuk tinggal di daerah itu, begitu. Jadi nggak bisa untuk pindah bekerja ke daerah-daerah yang lebih besar. Jadi di situ ya di situ aja. Terus memang banyak visa terkait umur itu ada syaratnya dan syaratnya itu harus di bawah 45. 45 tidak termasuk karena memang nomenklaturnya itu under 45. Jadi memang kalau sudah 45 tahun dan ke atas, pilihannya semakin sempit, itu saja. Ada, tapi pilihannya semakin sempit. Salah satu contoh yang terbuka adalah 482. 482 itu tidak ada batasan umur. Jadi ibu bapak tetap bisa bekerja untuk yang umur 45 dan ke atas. Tapi untuk untuk di bawah 45, 40 tahun ke bawah, itu sangat luas kesempatannya sebenarnya. Terus memiliki pekerjaan yang terdaftar pada SOL, Skilled Occupations List. Jadi Australia ini tidak serta-merta semua pekerjaan itu bisa gitu. Jadi ada daftarnya. Dan daftar itu misalkan satu chef. Chef itu dia bisa ke 191, 190, 189, bisa ke 482. Intinya jadi banyak. Ada yang memang satu jenis pekerjaan, contoh di bawah chef itu ada cook. Cook itu istilahnya dia yang memang membantu mensupport chef. Dia itu tidak sebanyak chef. Kalau chef ini kan karena dia posisi skill-nya itu lebih tinggi, jadi dia lebih banyak opsinya. Tapi kalau cook itu terbatas. Misalkan dia cuma 190, 191, 189, 186 itu nggak bisa. Contohnya begitu. Dan banyak. Dan contoh ada juga yang memang tidak ada masuk list sama sekali. Oh contoh saya misalkan, ini salah satu contoh aja, misalkan saya mau jadi slaughterer. Slaughterer itu tukang jagal, tukang potong halal slaughterer. Jadi apa ya bahasa Indonesia? Tukang jagal, tapi yang memang untuk makanan halal gitu. Itu bisa jadi tidak ada dalam list karena apa? Salah satu syarat alasannya adalah ya memang sudah penuh, udah nggak ada lagi, udah penuh, nggak ada demand. Tapi bisa jadi tiba-tiba muncul ada demand dan itu bisa kemana-mana. Jadi memang harus ngecek berkala dulu di skill occupation list-nya. Ada atau enggak nih? Saya di Indonesia bekerja sebagai kontraktor. Ada nggak sih di Australia? Saya bekerja sebagai accountant. Ada nggak sih di Australia skill-nya? Skill itu bisa masuk visa mana? Atau saya bekerja sebagai quality assurance, quality control. Ada nggak? Dan itu bisa ke visa mana? Jadi harus dicek gitu. Kemudian selain harus sesuai dengan list-nya, daftarnya yang diupdate berkala oleh Australia, itu teman-teman ibu bapak harus di-assess dulu juga oleh ya kalau bahasa kita tuh kayak organisasi profesi, organisasi pekerjanya gitu. Contoh kalau ibu bapak, eh, misal contoh Prof. Denny sebagai advokat di Australia, sebelum bisa jadi PR jalur advokat misalkan, ya ibu bapak harus di-assess dulu oleh, kalau kita tuh kayak organisasi advokatnya gitu di Australia. Di-assess dulu, sudah dapat assessment dan positif, baru bisa daftar visanya. Jadi ada banyak syarat nih. Punya IELTS atau TOEFL, punya umur di bawah sekian, punya degree, sarjana S1, S2, sertifikasi, dan sebagainya.
dan punya assessment dari organisasi-organisasi profesi atau pekerjanya yang ada di Australia. Jadi nggak bisa istilahnya langsung gitu aja. Ada semacam kayak penyetaraan. Kalau memang misalkan organisasinya itu bilang, oh kamu harus penyetaraan dulu, harus ngambil beberapa mata kuliah dulu, beberapa subjek dulu ya, harus ikutin. Kalau misalkan sudah, ya berarti baru dapat assessment positif, baru bisa daftar visanya. Terus tadi kemampuan bahasa Inggris, ini untuk rata-rata, kalau bisa memang minimal 6 overall-nya, bukan writing speaking-nya harus berapa, tapi overall-nya kalau bisa 6. Dan yang tadi, itu harus disponsori. Ada beberapa, memang bukan beberapa lagi, mayoritas visa bekerja memang harus ada sponsor. Baik sponsor dari pemerintahnya, negara bagian, Victoria, New South Wales, Queensland, atau dari employer-nya yang istilahnya pemberi kerja perusahaannya lah gitu. Perusahaannya harus ngasih sponsor. Begitu persyaratan umum. Ini secara umum aja. Karena di luar ini itu ada persyaratan spesifik juga. Next. Nah, ini salah satu contoh ada istilahnya DAMA. DAMA itu semacam proyek lah, proyek pemerintahnya Australia untuk semakin menginklusifkan banyak daerah gitu, untuk disebar makin lebih luas lagi, nggak cuma di, oh semua orang pada pengen ke Geelong, karena Geelong itu dekat Melbourne, dan dia nggak termasuk, dia termasuk region. Jadi selama pemerintah Australia disebar-sebar lagi. Itu ada DAMA, Designated Area Migration Agreement. Intinya adalah ada perjanjian antara pemerintah Australia dengan perusahaan. Perusahaan, pemerintah Australia bikin perjanjian nge-sponsorin si pencari kerjanya. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan udah dapat lebih spesifik lagi, teman-teman Ibu Bapak dapat sponsor dari DAMA, itu bahkan lebih cepat lagi Bapak Ibu dapat visanya. Khusus untuk 482, 494 bahkan langsung PR di 186. Jadi bahkan bisa langsung PR juga sebenarnya. Ada banyak beberapa kasus tidak perlu temporary, bahkan langsung masuk jadi PR. Kalau misalkan Ibu Bapak termasuk individu-individu yang eksepsional. Eksepsional itu ada pengecualiannya. Begitu. Next. Ada daerah-daerahnya. Oh, ini dulu. Jadi ada next tadi, betul. Nah, ini. Jadi ada alurnya, Ibu Bapak teman-teman. Yang pertama, bikin kerjasama dulu dengan pemerintah Australia. Jadi misalkan contoh South Australia ada employer itu bikin kerjasamanya itu dalam proyek DAMA, kemudian nyari pekerja. Oh, ini ada pekerja 10 orang mau kerja di daerah saya pengusaha misalkan anggur di South Australia, tapi bukan di Adelaide-nya, tapi di daerahnya lagi. Saya bikin perusahaan anggur, saya butuh pekerja Indonesia, saya tarik 10 orang. Saya sudah punya agreement dengan South Australia, jadi tinggal pakai jalur DAMA. Itu lebih spesifik lagi, lebih cepat. Gitu. Jadi nanti kalau sudah dapat sponsor dari DAMA ini, ya Ibu Bapak tinggal daftar visanya, jauh lebih cepat dan lebih mudah daripada yang memang tidak melalui proyek DAMA ini. Ini sebagai informasi untuk Ibu Bapak dan teman-teman. Next. Nah, ini beberapa contoh daerah-daerah yang punya DAMA, Ibu Bapak. Jadi nggak cuma negara bagian, contoh Australia secara region, tapi ada juga yang memang kalau istilah kita tuh nggak cuma provinsi Jawa Barat, tapi di bawahnya ada Garut misalkan. Garut punya kerjasama dengan beberapa perusahaan dan daerah-daerah lainnya yang Ibu Bapak bisa lihat di slide. Begitu. Dan di daerah-daerah ini itu ada perusahaannya sendiri. Ada nama-nama perusahaannya begitu. Next. Nah, keuntungannya kalau misalkan Ibu Bapak sekali lagi ini udah lebih spesifik lagi ya. Tadi Ibu Bapak sudah milih regional, dan dari regional itu Ibu Bapak malah masuk jalur DAMA. Itu lebih spesifik lagi. Jadi persyaratannya itu yang lebih fleksibel, usia, bahasa, gaji, bahkan sebenarnya kalaupun Ibu Bapak tidak begitu mahir bahasa Inggris, itu bisa. Basic aja, good morning, good night gitu, good evening, hi, hello, gitu, thank you, sorry, udah gitu aja udah bisa sebenarnya. Karena pekerjaannya tidak begitu sangat istilahnya banyak sosialnya, tapi lebih teknik aja, mengoperasikan sesuatu dan sebagainya. Terus kemudian akses ke pekerjaan yang semi terampil, dalam arti yang nggak harus profesional banget gitu. Misalkan contoh yang tadi saya bilang, saya di bagian agriculture, perkebunan anggur,
ya ibu bapak bisa bekerja sebagai grape picking, cuman ngambilin anggurnya aja gitu, mengolah anggurnya aja misalkan. Terus kemudian jalur menuju PR-nya tadi yang sudah disampaikan, kuotanya terpisah dari jalur visa reguler. Jadi ada lebih spesifik lagi kalau jalur Dama, ada kuotanya sendiri. Sponsornya tentu sudah didukung oleh pemerintah lokal karena sudah ada perjanjian khusus, dan tadi peluang besarnya ada di wilayah-wilayah tertentu, Northern Territory, South Australia, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi tentu bukan di Victoria, bukan di New South Wales, bukan di Queensland yang memang sudah begitu besar, tapi ada beberapa daerah yang memang masih dikecualikan. Tapi daerah-daerah kayak misalkan Northern Territory di Darwin, begitu. Next. Nah, selain Dama, itu ada lagi. Jadi ada lagi namanya agriculture visa. Ada lagi ini lebih spesifik lagi. Tapi untuk sebagai informasi, sejauh ini Indonesia belum termasuk dari bagian agriculture visa ini. Sejauh ini informasi. Nanti kalau misalkan memang sudah ada update, nanti akan kami update. Tapi sebagai informasi awal saja untuk Bapak Ibu. Jadi ada secara khusus agriculture visa. Agriculture visa ini visa yang memang desain untuk bagian pekerjaan-pekerjaan di bidang agriculture. Yang salah satu contohnya perkebunan, pertanian, dan sebagainya. Begitu. Dan itu terbuka untuk pekerja dari negara-negara mitra. Jadi kalau bukan mitra itu belum bisa. Di sini nanti ada koreksi sedikit. Nanti kita coba update lagi. Barangkali memang sudah masuk, Indonesia sudah taken agreement. Terus fokus industrinya ada hortikultura, buah dan sayuran, peternakan, perikanan, kehutanan, intinya di bidang agriculture, sama dairy farm dan sebagainya. Tujuannya adalah ya istilahnya ada jalur khusus lagi. Jadi Dama jalur sendiri. Tapi kan kalau Dama kan memang dia harus di employer-nya punya perjanjian khusus dengan negara bagian. Nah, kalau AAV ini memang dari pemerintah federalnya. Pemerintah Australia langsung bekerja sama dengan negara. Indonesia contoh. Australia, Indonesia sudah taken agreement, negara to negara, government to government sudah taken agreement terkait agriculture visa. Misalkan pemerintah Australia dia udah ngelis, oh ini daerah-daerah dan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pekerja dari Indonesia untuk di bidang peternakan, ngolah ayam, ngolah sapi misalkan, atau perikanan, atau istilahnya tadi anggur, ceri, jambu, jeruk dan sebagainya. Jadi dari negara, jadi kita urusannya pasti sama negara dulu, negara Indonesia dulu. Kita daftar negara Indonesia, nanti begitu. Ini salah satu informasi yang kami rasa patut disampaikan kepada Ibu Bapak dan teman-teman. Next. Terus keuntungan AAV kurang lebih sama lah dengan Dama. Ini lebih spesifik, istilahnya kuotanya tersendiri, durasinya fleksibel, ya kan tergantung agreement tadi. Agreement Indonesia dengan Australia, itu berapa tahun nih gitu kan. Terus ada potensi jalur PR juga. Itu tidak tertutup. Jadi Ibu Bapak, kalau misalkan nanti memang bekerjanya jalur agriculture visa, itu tidak menutup kemungkinan Ibu Bapak harus dipulangi lagi, enggak. Bisa kok, masih bisa kok jadi PR. Terus sponsornya tentu terverifikasi langsung, dan istilahnya catatannya, ya istilahnya Ibu Bapak, kita harus pastikan dulu Indonesia sudah taken agreement atau belum dengan ini. Tapi sejauh ini, kalau saya pribadi baca, itu belum ada agreement. Baru Vietnam. ASEAN itu baru Vietnam. Luar ASEAN itu India. Itu sudah taken agreement. Bahkan Vietnam tahun ini sudah kirim, tahun kemarin juga sudah kirim. Begitu. Next. Ini ada opsi lain sebenarnya untuk Ibu Bapak bekerja di Australia, tapi khusus untuk sektor pertanian, agriculture. Tentu yang paling terkenal itu WHP, tapi WHP untuk Indonesia itu 462, bukan 417. Jadi ada Working Holiday Visa, ada Working and Holiday Visa. Kalau Indonesia itu 462 masuknya. Apa bedanya? Ya dibedain list negaranya aja sih sebenarnya. Kalau 462 negaranya ini, 417 negara ini. Begitu. Terus student visa, kalau misalkan Ibu Bapak lagi sekolah nih di Australia, itu Ibu Bapak masih bisa kerja tapi part time. Sekarang kayaknya 24 jam deh seminggu. Dulu 20 jam, sekarang jadi naik 24 jam. Jadi Ibu Bapak cuma bisa bekerja 24 jam per minggu aja dengan student visa. Misalkan Ibu Bapak dapat satu jamnya $10. Ya $10 kali 24 jam berarti $240 seminggu. Lumayan kan? 2,4 juta. Terus tadi temporary graduate visa. Setelah student visa selesai, setelah graduate,
lulus sekolah mau kerja pakai temporary graduate visa. Atau yang paling terkenal yaitu protection visa. Ya, nggak perlu dibahas karena kan sudah ada webinar sendiri kemarin. Dan yang terakhir itu Palm Scheme, subclass 403. Tapi untuk Palm Scheme ini, eh, itu untuk negara Pasifik aja. Yang tadi Timor Leste, Papua Nugini, Fiji, Vanuatu, Tuvalu, New Zealand, dan sebagainya. Next. Nah, satu hal yang perlu kami sampaikan ke Ibu Bapak sebagai disclaimer awal, eh, Integrity tidak membantu mencarikan kerja. Begitu. Jadi Ibu Bapak sendiri yang mencari kerja, ini salah satu contohnya Ibu Bapak bisa menggunakan website-website ini untuk mencari kerja. Nanti sudah dapat dapat pekerjaannya, ada kepastian kerjanya, tawaran kerja over, baru bisa datang ke kami akan bantu proses visanya. Oh, Ibu Bapak cocoknya masuk sini nih. Oh, ternyata kita assessment employer Ibu Bapak yang ngasih yang ternyata dia sudah ada agreement dengan ini. Nah, kita bantu ini jalur yang lebih khusus begitu begitu. Jadi sekali lagi integrity tidak membantu mencarikan kerja, tapi integrity akan membantu ibu bapak teman-teman semua untuk mendapatkan eh, jalur untuk ke Australia itu. Jadi cari dulu kerjanya, sudah dapat kita bisa bantu gitu untuk visa ini, visa ini, visa ini, dan bahkan kita bisa bantu buatkan skenario pathway menjadi PR-nya begitu untuk jalur working stream. Next. Next. Ya, jadi kalau Ibu Bapak masih perlu informasi lebih lanjut, bisa hubungi kami di luar dari webinar ini, bisa konsultasi langsung dengan kami dan sebagainya, atau cek-cek website dulu. Kita juga ada publish beberapa tulisan dan sebagainya. Tapi tentu kalau misalnya perlu informasi lebih lanjut, bisa konsultasi dengan kami. Next. Ya, ini website kami, Ibu Bapak bisa dicek, banyak informasi di dalam dan sebagainya. Jadi kalau misalkan sekali lagi mau tindak lanjutnya, butuh informasi lebih lanjut, atau lebih ke heart to heart, lebih in-depth, konsultasinya bisa langsung hubungi kami. Jadi kurang lebih begitu, Ibu Bapak, teman-teman semua. Terima kasih. Tadi informasi awal terkait dengan working visa, working stream, working visa, khusus untuk jalur regional, bukan jalur umum. Jadi mungkin bisa kita diskusi lebih lanjut di sesi pertanyaan. Terima kasih Mbak Amel, teman-teman semua. Sangat menarik. Terima kasih banyak Mas Tarek atas pemaparan yang sangat informatif dan membuka wawasan. Kini kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu para peserta, jika ada pertanyaan, silakan langsung menuliskannya di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand jika ingin bertanya secara langsung. Kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama. Ada Pak Cesar ya Pak ya? Silakan Pak Cesar, Halo, barangkali bisa selamat siang Mbak Rahman. diaktifkan kameranya Pak Cesar. Oh, ini lagi ada halangan nggak apa-apa? Oh siap, baik silakan Pak Cesar. Oke. Ini saya izin bertanya ya. Ini agak panjang dikit karena ada kasus. Saya sebenarnya dari kemarin bersiap-siap untuk WHV. Dan soal WHV itu banyak orang banyak pertanyaan, tapi emang kasus saya agak lain. Dan di sini saya pengen tanya, mungkin semoga ada yang bisa bantu di sini dari secara hukum. Ini saya ada halangannya itu di kesehatan. Saya sempat siap-siap dan ternyata along the way saya mengetahui ternyata saya punya kanker tiroid dan syukurnya itu kanker yang nggak terlalu berbahaya dan udah diangkat. Tapi saya intinya harus minum obat pengganti hormon itu seumur hidup. Dan itu yang saya pengen tanya, apakah kira-kira kalau saya cek sih di Australia sendiri itu untuk obatnya itu affordable untuk saya dapatkan sendiri dan mungkin tinggal mencari resep dari general practitioner atau apapun di sana. Dan tapi itu yang saya kayak masih kayak was-was, apakah saya aman nggak kalau misalnya nyoba untuk mengejar WHV lagi nih, kalau misalnya dapat SD WHV dan yang dijaga-jaga itu pas MCU dan untuk pas apply ke immigration sana, takutnya itu kayak kayak bisa di reject karena Australia kan agak strict ke beberapa penyakit seperti hepatitis, HIV dan tuberkulosis ya. Dan kalau boleh saya pengen tanya pendapatnya sih. Karena kalau saya lihat di visa lain itu ada health waiver ya untuk yang, tapi kalau WHV saya masih kurang tahu. Mungkin kakak mungkin ada pendapat atau bantuannya ya. Itu sih.
Terima Ya, kasih. langsung dijawab dulu atau gimana Ya, Mbak Amel? langsung dijawab saja Ah, Mas Derek. Silakan Oke, Mas. Masih Mbak Amel, Mas Cesare. Mungkin nanti sama teman-teman Integrity yang join juga ada Mas Rajif dan teman-teman lain bisa dibantu juga kalau misalkan ada yang mau ditambah. Jadi kalau sepengetahuan kami dan khususnya saya pribadi, memang betul. Jadi ada beberapa visa, khususnya visa kerja, bahkan bukan visa kerja, bahkan visa turis aja kadang ada syarat-syarat tertentunya untuk kesehatan sebenarnya. Kalau ada catatan-catatan kesehatan khusus. Kalau misalkan tadi Mas Cesare bilang, saya agak takutnya salah dengar. Daftar WHV Ya, lagi. Jadi sebelumnya sudah pernah WHV. sebelumnya saya nyoba, tapi karena pas ketahuan itu pas saya lagi apa namanya siap-siap dan ternyata terakhir saya coba, tapi itu nggak dapat itu pas war SDWAV-nya nggak dapat. Tapi rencananya Tapi belum pernah, eh, belum pernah itu ya. belum pernah dapat Oke. SDWAV, belum pernah. Oke, karena WHV kan ada bisa berkali-kali sampai 3 kali kalau nggak Ya, salah. Jadi bisa WHV 1, perpanjang kedua, perpanjang ketiga, gitu kan. Saya pikir ya. sudah pernah WHV, tadi WHV lagi, Oh, belum sudah pernah, pernah belum WHV, pernah. pulang Ya. gitu kan, terus mau daftar lagi ternyata ada penyakit ini gitu kan, Oh, nggak gitu. istilahnya. Nah, jadi sebenarnya gini, Mas Mas Cesare, kalau soal Ya, penyakit dan sebagainya, sebenarnya coba daftar dulu aja, Mas. Kan soal ya. diterima atau enggaknya, itu kan urusan Australianya gitu. Karena kalau urusan dengan Ya. Indonesia kan pasti dapat surat dukungannya nih SDWHV ya. Betul, Tapi betul. kalau misal meskipun kita sudah dapat SDWHV, ketika daftar visa WHV-nya 462 harus disclose sih ada penyakit ini dan sebagainya. Karena Australia ini agak ketat ya Mas, ketat banget bahkan Iya, yang soal-soal begini. Jadi kalau nggak di-disclose atau bahkan memalsukan aja itu bisa pidana, itu nggak main-main kalau di sana. Jadi dicoba dulu aja betul. sebenarnya sih Mas, nggak ada isu. Tapi memang jadi kalau WHP kan jalurnya sebenarnya memang untuk yang mau bekerja ringan gitu, bukan Iya, pekerjaan-pekerjaan berat. Bahkan sambil liburan juga gitu kan. Namanya aja betul. working and holiday gitu. Iya, Kecuali kalau memang misalkan Pak Mas Cesare ini mau full time kerja dan kerjanya contohnya adalah di pertambangan gitu dan sebagainya. betul. Harsh conditions, medical medical facilities-nya shortage, terbatas, limited gitu kan. Itu bisa jadi catatan Iya, sebenarnya dari pemerintah Australia. Kalau hemat saya pribadi, kayaknya masih bisa ada kesempatan untuk daftar karena kan working and holiday gitu kan, nggak iya. perlu. Justru yang di sana pun banyak kenalan-kenalan saya, teman-teman yang eh, istilahnya dia malam jadi waitress, siangnya jadi pengantar makanan, misalkan begitu kan. Betul. Ya gitu-gitu aja sebenarnya. Di kota-kota besar, Sydney, WHP itu bukan regional Iya, ya. Jadi maksudnya baik. bisa di mana aja, bebas. Di Sydney, Melbourne, Sydney yang memang fasilitasnya lebih lengkap, begitu. Jadi kalau jawaban saya nggak ada salahnya dicoba sih, nggak ada. Cuman kalau saran pribadi, disclose ada penyakit itu, gitu sih. Mungkin Mas Eh, Rajib, teman-teman ada ini. Ya, Mas, maaf kalau oh lanjut aja Mas. Terima kasih. ya. Tadi sudah betul ya menurut saya yang disampaikan oleh Mas Tarek itu bisa dicoba. Karena untuk visa Iya, WHV Indonesia 462 memang ada public interest kriteria yang harus dipenuhi ya. Itu public interest kriteria nomor 4005. Nah, itu terkait dengan medical check up dan penyakit-penyakit apa saja yang menjadi alasan 462 itu di refuse. Untuk WHV sendiri dengan public interest kriteria 4005 itu yang absolut pasti di refuse itu penyakitnya ada tuberkulosis, ada HIV, dan ada hepatitis A dan hepatitis B. Kemudian iya, penyakit-penyakit lain itu penilaiannya discretionary. Jadi dia tergantung daripada bagaimana delegates dari migration menilai apakah penyakit yang dimiliki ini pada akhirnya nanti akan membuat ancaman bagi Australian community. Nah, itu biasanya iya, penyakit-penyakit masuk karakter seperti itu adalah penyakit yang memiliki daya tular yang tinggi gitu ya. Menular iya, dan mudah untuk ditularkan. Nah, untuk penyakit-penyakit seperti itu besar kemungkinan juga menjadi alasan refusal. Jadi memang ada risiko untuk terus daftar 462, tapi ya tidak absolut ditolak. Karena yang pasti ditolak itu TBC, HIV, hepatitis A, dan hepatitis B. Itu sih tambahan dari saya. Ya, baik. terima kasih banyak Mas Rajif. Bagaimana Pak Cesar? Sudah terjawab ya Pak Eh, ya? ada sedikit pertanyaan, tapi ini kayaknya waktunya kurang ya. Jadi mungkin saya hubungi aja ke pihak Integrity Lawyers saja ya. Mungkin kalau ada Siap. pertanyaan itu ya. Boleh Mas, boleh. Kita bisa konsultasi khusus in depth, sangat personal. Jadi
Mas Cesare bisa kirim-kirim dokumen apa, nanti kita akses khusus untuk Mas saja, begitu. Tapi memang ada Oke, biayanya saya kirim tersendiri. kemana? Bisa hubungi saja di Biayanya website berapa ya? Integrity, ada kontak-kontak kami Oke, banyak kok, begitu. oke. Ya, Gitu baik. Mas, Oke, terima kasih. terima kasih, Mas. Oke. Terima kasih Mas Tarek dan Mas Razif serta Pak Cesar. Untuk pertanyaan kedua, kami persilakan kepada Bu Dinda Maulidah Putri. Silakan Ibu Dinda. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya diperbolehkan untuk bertanya. Sebenarnya saya mewakili kakak saya karena mungkin dalam waktu dekat ini kakak saya punya rencana untuk berpindah, entah itu bekerja atau saya yakinnya sih bekerja ya karena baik calon suaminya maupun kakak saya itu sudah lulus kuliah dengan predikat sarjana. Hanya saja saya ingin mengkonfirmasi bahwa sebelumnya kakak saya sempat cari-cari informasi bahwa ternyata untuk bisa tinggal di Australia itu masing-masing harus punya tabungan karena tabungannya itu di rekening masing-masing adalah 100 juta, baik itu pihak perempuan maupun pihak laki-lakinya. Untuk apa? Untuk mereka bisa istilahnya bertahan hidup mungkin ya untuk biaya hidup mereka di sana juga sehingga tidak menyulitkan mungkin pihak pemerintah Australianya karena setahu mereka sebagaimana informasi yang mereka dapatkan juga bahwa pada dasarnya untuk yang memiliki izin tinggal atau saya juga kurang paham terkait dengan ini. Itu masing-masing kan harus punya tabungan 100 juta. Itu apakah benar? Terus di wilayah mana saja? Apakah termasuk di wilayah regional yang sebagaimana tadi oleh Bapak Torik dijelaskan gitu. Jadi sebenarnya saya butuh konfirmasinya aja sih gitu kalau misalnya benar ada penjelasannya. Tapi kalau misalnya tidak juga mungkin ada penjelasan lainnya. Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Dinda. Silakan kepada Mas Tarek terkait dengan Eh, tabungan. Silakan Mas. 100 juta, berarti sekitar 9 ribuan sekian. Ya. Itu di visa apa ya, Mbak? Saya agak kurang familiar ya. Mohon maaf sebelumnya khawatirnya saya keliru. Contoh misalkan WHV itu ada syarat kalau nggak salah 5.000, 50 jutaan lah kalau nggak salah. Tapi sebenarnya jangan sampai 5.000 saklek ketipak 5.000. Kalau bisa ya 50 juta, 750.000, 100 rupiah misalkan. Terus contoh, bahkan visitor visa sekalipun, sebenarnya kan kita harus ada baiknya disclose bank statement. Di bank statement kita tuh ada berapa tabungan dan sebagainya gitu kan. Itu juga sebenarnya supporting document. Ada beberapa yang memang itu menjadikan wajib, mandatory. Ada yang memang menjadikan itu supporting document aja. Dan kita nggak tahu nih, tadi yang Mbak Dina sampaikan ini untuk kakaknya dan suaminya itu mau tinggal di Australia itu mau kerja jalur visa apa? eh, kita belum tahu soalnya kan tadi bukan Mbaknya sendiri ya gitu. Jadi kalau intinya kalau pertanyaan Mbak Dinda jawabannya adalah ada beberapa visa memang mensyaratkan wajib harus ada. Ada beberapa dan sebagiannya lagi yang memang tidak mensyaratkan, tapi memang sangat sangat direkomendasikan untuk kitanya disclose, kita ngasih bank statement gitu. Itu ada. Salah satu contohnya itu visitor visa. Meskipun kita cuma visit aja ke Australia, alangkah lebih baiknya kita memang disclose bank statement. Gitu sih, Mbak Dinda. Mungkin Mas Raji pada tambahan? Iya, memang untuk visa working, betul yang disampaikan Tarik tadi ya, WHV ada jaminan, dan kalau mau masuk dengan visitor mungkin juga ya itu yang dimaksud tuh, ada jaminan untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan nggak akan kesulitan finansial di Australia nanti. Tapi kalau untuk visa-visa working regional pada umumnya kayak misalnya 494, 186, atau visa working 482, itu bukan employee sih yang menyediakan jaminan. Justru employer yang harus memberikan jaminan. Menjamin agar para pekerja yang dia rekrut menggunakan visa ini artinya bukan citizen atau bukan PR ya. Itu nggak akan hidup sengsara gitu di Australia. Dan masalah akomodasi, kesehatan, segala macamnya terjamin. Itu sih Mbak Dinda. Terima kasih untuk jawabannya.
Baik, terima kasih kepada Bu Dinda. Untuk pertanyaan ketiga di sesi pertama ini, silakan kami buka lagi untuk kami beri kesempatan Pak Putu Budiana Krisna. Silakan Pak Putu. Halo, selamat sore dan selamat malam untuk yang di Australia, Mas Tarik, Mas Razid, dan Mbak Amel. Terima kasih kesempatannya. Izinkan saya bertanya, tadi pemaparan Mas Tarik itu menarik sekali untuk saya bertanya terkait dengan pathway-nya untuk menuju PR. Mungkin kalau menuju PR mungkin saya terlalu jauh ke sana. Memang temanya PR. Namun saya izinkan bertanya, eh, saya tertarik sekali untuk mencoba mencari informasi juga. Salah satu contohnya saya melihat ada course di Darwin. Saya lihat di Charles University itu, yang mana course-nya itu tentang eh, barbering gitu. Barbering yang mana basic saya juga di sana. Sudah kurang lebih 5 tahun. Kah, saya tertarik gitu. Tapi saya belum melihat lebih lengkapnya terkait dengan visa study visa itu. Persyaratannya untuk studi itu minimal berapa? Yang saya lihat di Charles itu sendiri, durasi course-nya itu sendiri 1 tahun gitu. Jadi saya kurang tahu. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana pathway-nya uh, ke ketika saya mencoba untuk mengambil langkah itu, apakah sudah tepat ataukah ada alternatif lain gitu. Yang mana mungkin tadi saya juga lihat menarik sekali yang bisa 482 ya kalau nggak salah ya, untuk yang skill itu. Uh, Mungkin saya mencoba menghubung-hubungkan, namun saya harusnya bertanya lebih lengkap lagi ke yang memang expertise-nya gitu, ke integrity gitu. Kebetulan juga Prof. Denny juga dosen saya di UIA gitu. Iya, besok hari Sabtu kuliah dengan beliau juga. Oke, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Putu Budiana Krisna. Silakan Mas Tarek barangkali atau Mas Razif. Mungkin Mas Rajif dulu, gantian Mas. Apa Pak Rek? Ente aja dulu, Rek, jawab, Rek. Oke. Jadi yang pertama, kalau barber itu spesifik ya Mas ya. Itu spesifik tuh. Eh, kita perlu cek dulu. Barber ini masuk skill occupation list atau enggak? Itu yang pertama. Kalaupun masuk, kita cek dulu. Cek lagi, harus cek lagi. Apakah dia bisa langsung ke PR atau harus temporary dulu? Karena ada yang bisa langsung, ada yang bisa enggak. Terus kemudian kita juga harus cek lagi. Barber ini bisa kalimatnya bisa banyak ya. Ada barber, hairdresser, hairdo dan sebagainya, banyak lah istilahnya gitu kan. Itu Mas Beli Budi ini masuknya barber, hairdresser atau apa kita nggak tahu dulu. Karena kan sekali lagi kita harus assess dulu Beli ini termasuknya apa dari dari sekolahnya, pengalaman kerjanya dan sebagainya itu termasuknya hairdresser, barber atau apa. Kita harus cocokkan dulu gitu. Dan setelah cocok dan tahu, kita harus cek juga tadi di skill occupation list-nya boleh visa mana aja. Atau ternyata kalau misalkan beli tadi tertarik yang regional, nggak masalah untuk kerja di daerah, nggak harus di kota besar. Nah, di visa regional ini visa yang mana dulu? Nah, ketika kita cek visanya, kita cocokkan dengan cara-cara dengan kualifikasinya beli tadi, umur, bahasa Inggris, pendidikan dan sebagainya dan sebagainya. Atau memang ternyata dari awal beli ini memang sudah sekolah cukur gitu dari awal. Nah, itu lebih bagus lagi sebenarnya. Jadi konsisten dari awal. Gitu. Kalau misalkan tadi beli katakan sekolah dulu di Charles Darwin, bisa jadi beli nggak harus sekolah dulu, langsung aja kerja. Gitu. Kenapa harus sekolah dulu? Kalau sekolah kan harus pakai budget lagi. 100 juta berapa gitu kan tinggalnya dan sebagainya, meskipun nanti beli kan bisa bisa part timing kerja gitu kan buat nambah-nambah gitu. Tapi kalau misalkan bisa langsung kerja, kenapa harus sekolah kan? Nah, kondisi-kondisi ini yang memang kami pribadi nggak bisa bahas di sini. Kita harus lihat dulu CV beli, kita harus banyak interview beli dulu dan sebagainya kan, baru kita bisa kasih istilahnya opini yang memang paling tepat. Tapi intinya kalau misalkan disampaikan itu, kalau jawaban saya ya tadi kita harus cek dulu beli barber ini masuk atau enggak, masuk visa mana dan sebagainya. Kalau misalkan ini kenapa harus sekolah dulu, langsung aja kerja. Tapi kalau sekolah dulu lagi ada jalurnya lagi dan itu justru lebih kuat beli. Nanti kalau apply PR ternyata selain selain
punya pengalaman kerja bertahun-tahun di bidang itu, ternyata beliau juga punya degree. Ada degree S1, S2, S3, ada certification, sertifikat 1, 2, 3, ada diploma, graduate diploma 1, 2, 3, banyaklah jenisnya. Itu intinya memperkuat. Bahasa Inggris bagus, pengalaman kerja bagus, terus umur masih muda, dan ada pendidikannya gitu, terkait dengan bidang pekerjaan itu jauh lebih bagus. Gitu sih kalau jawaban dari saya. Mungkin Mas Raji? Ya, udah lengkap sekali jawabannya dari Mas Tarik tadi, ya beli. Siap. Izin satu lagi, tadi menarik sekali itu untuk terkait yang list occupation-nya juga. Saya cek memang barber itu ada, cuman untuk wilayahnya itu saya kurang tahu juga. Cuman saya beberapa research di Indeed juga, saya cek-cek juga kalau terkait apakah sekolah dulu atau tidak, atau kalau langsung apply aja bisa atau gimana. Tapi requirement-nya di description job-nya itu sendiri, untuk overseas, kayak overseas ya jangan apply deh gitu, kayak kebanyakan gitu. Saya pikir ini gimana masuk jalurnya kemana ketika kita pengen apply langsung, banyak sekali proses-prosesnya, Mbak. Apakah karena saya lihat memang kembali lagi ke tadi apa deskripsi yang disampaikan, memang visanya sponsornya 482, tapi kalau di luar Australia nggak bisa, kalau overseas nggak bisa apply nih gitu. Itu dari employer-nya atau beli dapat dari informasi dari apa ya? Dari Indeed. Mas Oh, Radi. jadi employer-nya yang memang Iya, ingin saya lokal banyak ya. sekali saya lihat Oke. gitu, khusus untuk barbering gitu, barber. Memang fokusnya kan di barber kan, Ya, barberman gitu, bukan di hairdresser gitu. Enggak, jadi enggak semuanya dilibas gitu, memang khusus untuk ya. barberman aja gitu. Itu aja sih cuman. Jadi gini, Bli, sebetulnya ada step ya. Jadi gini, tidak semua perusahaan itu bisa menjadi sponsor. Kalau perusahaan ingin menjadi sponsor, dia harus daftar dulu, mendaftarkan diri sebagai approved sponsor, dan itu banyak jenis-jenisnya. Ada sponsor standar bisnis sponsor (SBS), ada temporary activity, ada working agreement, dan lain-lain. Nah, salah satu syarat untuk menominasikan seseorang itu namanya ada labor marketing test. Jadi sebelum menominasikan orang, employer itu harus iklan dulu. Iklan untuk merekrut orang-orang yang ada di Australia, utamanya citizen, permanent resident, atau beberapa pemegang temporary visa. Bisa jadi employer-employer yang beli lihat itu yang masih mencantumkan syarat tidak bisa untuk overseas worker, mungkin mereka masih dalam rangka mengiklankan untuk memenuhi syarat tadi, LMT. Gitu. Jadi saran saya di update saja, bisa jadi beberapa minggu ke depan gitu ya, karena ada jangka waktunya ya. Maksimal, bukan maksimal sih, 4 minggu iklan dan 4 minggu menerima lamaran, jadi 2 bulan. Nah, nanti dilihat aja tuh, bisa jadi kemungkinan ada update. Mereka sudah selesai di syarat LMT dan tidak dapat pekerja dari dalam Australia gitu ya, mereka baru bisa buka untuk semua orang, termasuk overseas. Jadi saran saya sih tetap dipantau aja. Itu beli. Siap sih, memang juga mengingat juga Ya, kalau untuk apa ngepost job kan memang harus diutamakan citizen atau enggak yang sementara ya, citizen memang. Baik. Mungkin perlu di follow up aja sih mungkin. Oke, ya. terima Ya, kasih banyak. terima kasih banyak Pak Tarik, Sama-sama beli. Mas Nah, Bisa terima kontak kasih kita Pak. beli untuk lebih lanjut nanti. Pasti. Prof Denny Oke. besok hari Ya, Sabtu siap. kuliah dengan beliau. Makasih, Baik, Beli. terima kasih untuk berikutnya di sesi kedua pertanyaan, sesi tanya jawab. Kita coba buka dari chat ya Bapak Ibu. Ini sudah ada pertanyaan dari Ibu di Passion Corner ya. DPC di Passion Corner. Untuk yang sudah usia 35 tidak bisa apply 485 jika lewat studi, apakah pilihan yang bisa memungkinkan untuk PR jalur cepat? Silakan Mas Tarek barangkali. Mas Richard dulu barangkali. Oh ya, silakan Mas Razif. Mana Mohon maaf. pertanyaannya, Mbak? Boleh diulang tadi? Ya, jadi usianya 35 tahun dan tidak bisa apply 485 jika lewat studi, apa pilihan yang bisa memungkinkan untuk PR jalur cepat, Mas Razif? 485. Iya, karena dia Sorry, tadi saya ada yang nelfon nih, jadi keganggu tadi. Sekali lagi coba. ya, jadi usianya 35, kemudian Mhm. dia nggak bisa apply 485 karena mungkin eh, Iya, udah lewat usia itu. studinya sudah lewat ya. Karena kan untuk Syarat 485 syarat sendiri usianya ada udah lewat. maksimal 6 bulan dari kelulusan. Nah, dia Ya, menanyakan, Ibu menanyakan eh, jalur PR yang cepat kira-kira begitu, Mas Razif. ya.
Jadi masing-masing orang punya background yang berbeda ya, Bu, untuk menentukan PR pathway yang bisa mereka tempuh. Banyak sekali sebetulnya kalau informasinya masih sangat dasar seperti itu ya. Kalau 45 sudah tidak bisa ya bisa menempuh jalur-jalur lain sebagaimana para pekerja pada umumnya cari lamaran lowongan pekerjaan melalui website yang tadi sudah Mas Tarek sampaikan. Kalau dapat sponsor, pihak-pihak yang mau memberikan sponsor, apalagi di wilayah regional yang banyak gitu ya, apalagi yang pegang working agreement, itu bisa banget itu untuk ditempuh. Nah, tapi kalau belum dapat ya memang harus dipikirkan lagi bagaimana caranya untuk setidak-tidaknya buying time lah, dapat bisa tinggal lebih lama gitu di Australia. Ya, bisa dengan berbagai cara. Yang paling cepat ya mau tidak mau bisa masuk ke family visa. Salah satunya visa partnership misalnya dapat jodoh di Australia itu bisa jadi langkah juga gitu untuk masuk ke pathway PR. Tapi kalau untuk alternatif-alternatif lain, ya memang harus kita cek dulu ya secara komprehensif eh, background keluarga, apakah punya relatif berupa citizen, New Zealand citizen atau PR holder di Australia, bagaimana pengalaman-pengalaman pekerjaannya, apa background pendidikannya, dari situ nanti baru bisa ketahuan eh, visa-visa apa yang kiranya possible untuk ditempuh. Itu Mbak Mel. Baik, terima kasih Mas Razif. Mungkin satu lagi untuk yang dari chat, Mas Razif, izin saya mau bertanya, kakak saya yang sudah jadi warga negara Australia saat ini, apakah bisa menjadi sponsor saya untuk pengajuan visa? Lalu apakah saya bisa melakukannya dengan visa 491? Terima kasih. Ya, 491 itu kan poin tested ya. Jadi memang ada dua eh, pilihan ya, bisa dinominasikan oleh agensi atau bisa disponsorin oleh relatif. Tapi setelah disponsorin pun tetap harus lulus poin tesnya tuh. Nah, poin tesnya itu banyak penilaiannya dan bersaing dia. Jadi akan ada banyak sekali orang-orang dari negara manapun juga yang apply visa itu dan akan diurutkan. Untuk nominasi-nominasi okupasi tertentu, diurutkan tuh nanti mana yang poinnya paling tinggi. Yang poinnya paling tinggi nanti akan diundang. Nah, biasanya Australia itu ngasih cap, ngasih batasan kuota untuk okupasi-okupasi tertentu, berapa yang diundang. Dan itu nggak banyak. Misalnya di satu region itu bisa cuma 3 orang, 4 orang gitu. Jadi itu bisa dilakukan, tapi tetap harus berkompetisi dengan aplikan-aplikan yang lain. Baik, Itu sih, Mbak. siap Mas Razif. Mas Terima Tarik, kasih. silahkan chip in ya kalau ada tambahan. Iya, Mas. Aman sementara. Cukup. Ya, baik. Selanjutnya mungkin kita buka sesi pertanyaan yang ketiga melalui ini Mas raise hand ya. Barangkali 2 penanya. Kita persilakan kepada Pak Edwin di Powered dia. Silakan Pak. Mela, saya call dulu sebentar Mbak Mela ya. Oh ya, Nanti siap Mas Mas Tarik Razif. dulu yang handle. Baik Mas Razif, terima kasih Mas. Silakan Pak Edwin di Pawardana. Ya, silakan Bapak. Mohon maaf Pak, masih Kedengaran termute. suaranya. Di unmute dulu, Pak Edwin. Kita udah ask to unmute di ACC. Halo Pak. Mungkin masih ada kendala teknis, kita bergeser sebentar mungkin ke Pak Putra. Silakan Pak Putra. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih untuk waktunya. Saya izin bertanya untuk kebetulan saya tinggal di Mornington. Jadi kebetulan juga saya dapat sponsor dari
tempat kerja. Saya kerja sebagai technician. Permasalahannya adalah perusahaan ini pertama kali untuk meng-hire overseas employer, jadi dia sedikit struggle dengan apa yang harus dilakukan, dan saya juga pun apa yang saya harus lakukan. Kebetulan pernah juga saya sedikit searching, Oh, Lanjut, Pak. sedikit Lanjut. searching untuk masalah technician itu harus mempunyai license. Cuman masalahnya lagi adalah bagaimana caranya saya mendapatkan license-nya itu. Kebetulan saya juga Diplomatika Electrician, terus mempunyai 5 tahun pengalaman kerja di Indonesia. Jadi saya masih bingung visa apa yang seharusnya saya lakukan, saya apply. Terus kalau perusahaan saya juga apa yang harus mereka lakukan. Jadi saya dan perusahaan jadi bingung. Cuman saya perusahaan ingin sponsori saya gitu. Itu aja. Terima kasih. Sekarang visa apa, Pak? 482. Halo, Pak. Halo, Pak. Sekarang WHV. Oh, sekarang 82. WHV. WHV 1, 2. Sekarang yang baru ya? Yang kedua kayaknya. Yang kedua ya. Oke. Jadi yang pertama begini, Pak Putra. Tadi soal perusahaannya agak kebingungan ya, kurang tahu ya untuk memberikan sponsor dan sebagainya. Jadi begini, mungkin ini pertanyaan yang jawabannya bisa universal ke beberapa teman-teman juga, kasus teman-teman. Jadi tidak semua employer itu bisa memberikan sponsor untuk visa yang harus disponsori employer. Employer tersebut yang pertama dia harus ini dari sisi employer ya, employer harus bisa dikatakan terakses dulu juga. Istilahnya dia sudah punya lisensi untuk memberikan sponsor. Jadi untuk memberikan sponsor dia harus ada lisensinya dulu, begitu. Nama lisensinya ada TAS, Temporary Activity Sponsor. Itu biasanya untuk visa, kalau tidak salah angkanya 408 untuk temporary work gitu kan. Kemudian ada SPS, Standard Business Sponsor. Ini secara umum bisa banyak visa. Kemudian di atasnya SPS itu ada accredited sponsor AS kalau nggak salah. Yang intinya dia SPS, Standard Business Sponsor, dia sudah di-upgrade jadi accredited. Intinya kalau yang perusahaan sudah punya accredited sponsor, dia sponsornya itu sangat kuat. Bisa jadi garansi lah untuk teman-teman Bapak Ibu dapatkan visanya yang dituju. Itu dulu yang pertama. Pertanyaannya, employer Bapak sudah punya lisensi ini atau belum? Kalau belum, ya mau nggak mau harus di-assess dulu employernya untuk visa. Contoh ini kami berikan contoh. Kami pernah membantu seorang ustadz untuk bisa menjadi ustadz di Masjid Australia. Ustadz itu sebuah pekerjaan juga di Australia, termasuk dalam temporary work 408 religious work. Itu ada streamnya khusus. Nah, untuk bisa dapatkan visa 408 ini, Ustadz tersebut harus memiliki sponsor dari pemberi sponsor. Pemberi sponsornya siapa? Nah, dalam kasus ini, pemberi sponsornya adalah semacam organisasi Muslim di Australia, di daerah itu. Organisasi Muslim itu untuk bisa memberikan sponsor harus dapat lisensi. Maka dari itu waktu itu kita bantu, selain membantu visa Ustadz tersebut dapat 408, kita bantu juga pemberi kerjanya atau organisasi Islamnya untuk dapat lisensinya. Kita bantu dulu dapat lisensinya dan dapatlah TAS, Temporary Activity Sponsor. Sudah dapat TAS, baru dia bisa ngasih sponsor ke Ustadznya untuk apply 408. Apply 408 sudah dapat, ya tinggal ya dapat dia 408 yang bekerja begitu. Itu satu contoh.
Ada contoh lain yang SPS, Standard Business Sponsor dan sebagainya. Itu dari sisi pemberi kerja ya Pak Putra, employer-nya. Nah, kalau dari sisi Pak Putranya, tadi Pak Putra juga kebingungan untuk bisa dapatkan tadi apa? Assessment atau apa saya lupa. Nah, terkait dengan pekerjaan di Australia untuk bisa dapatkan visa dan sebagainya itu nggak sekali lagi nggak bisa main-main juga gitu. Bahkan eh, tukang bangunan pun ada sekolahnya. Tukang ledeng pun ada sekolahnya dan ada asesmennya. Jadi nggak bisa serta merta oh kita bisa nyemen, kita kerja gitu nggak bisa begitu di Australia khususnya. Jadi tadi kalau Pak Putra sebagai teknisi, kalau tadi saya tidak salah dengar, ya kita harus tahu dulu Pak Putra ini teknisi di bidang apa, terus organisasi pekerjaannya itu apa, apakah asesmennya bagaimana. Kita nggak bisa jawab secara spesifik karena kan kita nggak tahu, kita perlu mendalami dulu baru bisa jawab. Intinya kita harus tahu dulu Pak Putra kasusnya gimana, kualifikasinya lebih mendalam. Kalau memang misalkan pekerjaan Pak Putra untuk mendapatkan visa, mendaftar visa itu memerlukan positive skill assessment, otomatis ya Pak Putra harus di-assess dulu. Gitu. Di-assess contoh pengacara ada organisasi advokatnya. Akuntansi ada organisasi akuntansinya. Nurse ada organisasi nurse-nya di Australia gitu. Apakah kita assessment sekedar memberikan saya ngasih ijazah, ngasih pengalaman kerja, ngasih istilahnya surat rekomendasi dari mantan bos saya dan sebagainya. Bisa begitu, ada yang perlu kita sekolah juga, ada yang perlu kita tes juga. Ada yang kita harus kayak ujian lagi begitu. Ya ini untuk mereka melakukan penyetaraan kita dengan standar kualifikasi di Australia. Jadi nggak serta-merta langsung gitu aja. Jadi dari sisi employer-nya dia harus dilisensi dulu untuk ngasih sponsor. Dan dari kitanya, pencari kerjanya, kita juga harus tahu, kita ini perlu assessment dulu atau enggak. Gitu. Atau bahkan ternyata, contoh, kalau misalkan kita memang lulusan kampus Australia untuk bidang itu, bisa jadi itu exemption, pengecualian kita untuk mendapatkan asesmen. Karena kan kita sudah di-assess ketika kita kuliah. Begitu. Kurang lebih begitu, Pak Putra. Barangkali Mas Rajib dan teman-teman ada tambahan? Atau mungkin masih engage ya? Gimana Pak Putra? Cukup? Sebenarnya yang masalah license-nya itu kalau menurut dari perusahaannya, saya harus ngikutin yang namanya offshore skill assessment program. Nah, jadi kayak penyetaraan diplomanya Indo ke Australia. Setelah itu tes, dapatkan license. Cuman yang menjadi permasalahannya itu kalau saya nggak melakukan hal itu, maksudnya saya harus mencari license-nya itu. Kalau saya nggak melakukan hal itu, kebetulan Mornington juga regional kan, apakah bisa saya kayak visa independennya itu saya apply tanpa harus melakukan offshore skill assessment program itu, apakah saya bisa? Kebetulan juga kan Mornington bagian dari regional Victoria. Baik, Pak. Jadi kita perlu pisahkan beberapa variabel. Regional itu variabel sendiri, bisa variabel sendiri, dan kualifikasi kita itu variabel sendiri. Pertanyaannya, apakah sudah di regional ada visa ini kita bisa daftar. Pertanyaannya, visa ini mensyaratkan atau tidak positive skill assessment. Kalau misalkan mensyaratkan, ya mau tidak mau Bapak harus memenuhinya. Begitu. Kalau memang misalkan ketika kita baca positive skill assessment-nya harus offshore dalam arti di luar Australia, kita harus lakukan itu mau tidak mau, Pak. Kalau untuk mau visa itu, bisa jadi visa lain tidak mensyaratkan. Begitu. Maka dari itu ya kita tidak bisa menjawab dengan pasti, tapi kalau memang misalkan tadi satu visanya mensyaratkan itu wajib Pak, begitu. Tapi bisa jadi ada pengecualian eksepsional, ada pengecualian. Salah satu contoh pengecualian yang pernah dilakukan adalah Prof. Denny. Prof. Denny untuk jadi advokat di Australia itu mendapatkan pengecualian karena eksepsional. Eksepsional adalah yang bersangkutan pernah kuliah di Australia, PhD, pernah tinggal di Australia, sudah PR, dosen, pernah jadi pegawai pemerintah dalam arti istilahnya praktik langsung sebagai government official
menjadi wakil menteri dan sebagainya ketika mendaftar advokat di Australia, syaratnya dikecualikan semua karena ya dianggap sudah memenuhi kualifikasi. Begitu. Nah, pertanyaannya apakah kondisi eksepsional tersebut berlaku di kita? Kalau misalkan tidak, mau tidak mau memang kita harus memenuhi syarat itu yang disyaratkan gitu, Pak. Kalau misalkan ada exceptional istilahnya exceptional matters-nya ya kita bisa buat statutory declarations untuk kita jabarkan, oh kita perlu di exemptions gitu, bagian ini, termasuk positive skill assessment. Saya ngerasa saya nggak perlu di assess, saya udah hebat, saya udah jago, saya saya kuliah bidang ini, pengalaman kerja di bidang ini berpuluh-puluh tahun, saya pernah ini, saya pernah itu, gitu. Itu ada faktor-faktor itu, Pak. Jadi saya lagi variabel regional sendiri, variabel visa sendiri, variabel kualifikasi kita sendiri, terpisah-terpisah. Kalau visanya masyarakat, mau tidak mau, kita tidak bisa kecualikan itu, Pak. Gitu sih, Pak Putra. Baik. Oke, Bagaimana Pak Putra? Sudah cukup ya Pak ya? udah cukup. Terima Terima kasih kasih. Pak Putra. Terima kasih Mas Tarek. Mungkin satu pertanyaan terakhir Mas Tarek. Mohon izin kepada tadi Pak Edwin di Pawardana yang tadi mungkin belum tersambung. Silakan Pak Edwin, barangkali sekarang sudah bisa join Pak. Silakan Pak Edwin. Oh, halo, selamat malam. Iya, malam Iya, Pak. Pak. Perkenalkan, saya Edwin di Pawardana. Saya sekarang megang visa 462 WHV tahun ketiga. Dan sekarang saya ada di regional di daerah Tamworth, NSW. Nah, saya ingin bertanya, peluang 482 itu apakah terbuka lebar untuk WNI? Karena di regional saya itu banyak penerimanya itu dari warga negara lain. Dan kemarin saya melihat berita bahwa ada kunjungan Perdana Menteri Australia ke Indonesia dan dengan sambutan hangat, nah itu membuka harapan bagi teman-teman WHV di sini untuk bisa mendapatkan visa 482. Dan saya ingin bertanya apakah itu jarak dari 482 ke 168 itu kira-kira berapa tahun? Karena saya bekerja di Meat Factory yang notabene sangat berat pekerjaannya. Jadi mohon izin bertanya. Dan apakah di Sydney sudah buka kantor ya kemarin? Itu jamnya berapa aja mungkin? Karena kami paling dekat itu dari Tamworth itu ke Sydney 6 jam gitu. Pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Edwin. Silakan Mas Razif, barangkali mau menjawab Mas Razif, berkenan. Ya, Masih oke. termute. Sudah dibuka mic-nya. Ya, jadi kalau terkait dengan peluang dari WHV ke 482 ya sebetulnya boleh-boleh saja, tidak ada larangan untuk apply ya. Tinggal tadi bagaimana bersaing dengan pencari kerja yang lain agar bisa direkrut oleh sponsor, oleh employer. Nah, kaitan dengan ada employer yang hanya menerima warga negara tertentu, sebetulnya itu dilarang tuh dalam hukum Australia. Itu kalau dilaporin fatal akibatnya tuh. Syarat-syarat sponsor itu jelas, tidak boleh melakukan rekrutmen dengan dasar ada alasan diskriminatorinya tuh. Banyak hal, termasuk salah satunya itu tadi. Dia hanya mau nerima warga negara mana gitu ya. Itu banyak sekali, kalau Mas buka website ABF, itu banyak sekali list employer yang disangsi, termasuk salah satunya karena itu gitu. Jadi itu termasuk salah satu yang dilarang, dan kalau ada praktik yang seperti itu bisa dilaporkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah bekerja di wilayah regional gitu misalnya ya, harus berapa lama minimal bertahan untuk bisa dapat permanent resident. Secara umum, visa yang pathway-nya dimulai dari regional, sebagaimana dijelaskan Mas Tarek tadi, itu minimal harus bertahan 3 tahun dulu. 3 tahun di wilayah regional, baru bisa masuk ke visa-visa lain, 186, 191, kecuali untuk visa yang di-apply sendiri, tanpa nominasi, tanpa sponsor. Itu ada visa point test, visa mandiri gitu ya. Itu bisa langsung, tapi lagi-lagi kompetisi. Point test, berapa poin maksimal yang bisa didapat, dan nanti akan diadu dengan applicant lainnya untuk diundang
oleh state gitu ya untuk melakukan aplikasi visa. Itu yang kedua. Yang ketiga soal kantor Sydney, kita sudah buka ya kantor Sydney, tapi memang kalau ingin in-person consultation, eh, kita harus appointment dulu sih. Ada rekan kami namanya Mas Taufik di sana yang handle kantor di Sydney. Jadi bisa ke beliau nanti, kontaknya bisa kami share. Itu sih dari saya, Mbak Mel. Ya, terima kasih banyak Mas Razif. Tambahan Bagaimana? dikit mungkin ya Oh, Mbak. siap, Mas Tarek. Tadi soal 482. Jadi kalau 482, kalau mau saya pribadi itu visa paling luas, paling universal gitu. Karena kenapa? Dia nggak ada batasan umur. 482 tuh nggak ada batasan umur. Dan sejauh ini sepengetahuan saya justru banyak juga orang Indonesia kok yang 482, Mas. Nggak cuma orang-orang luar. Meskipun ya ada, kami ada 482 yang dari Malaysia, dari mana-mana itu ada. Tapi 482 itu memang salah satu visa yang paling recommended karena memang sekali lagi lebih lebih terbuka aja gitu. Jadi bisa langsung dari WHP langsung ke 482 itu bisa. Tapi catatannya tadi yang sudah sampaikan Mas Rajib, karena kami juga ada klien yang 482 tapi ada masalah sama sponsor. Karena 482 itu sangat terikat kontrak dengan sponsor. Ada masalah sama sponsor, misalkan sponsornya marah sama kita. Dicabut sponsornya, udah kita langsung di cancel itu visanya tuh. Langsung dapat visa cancellation ya. Meskipun kita ada proses proceedingnya itu, prosesnya dulu juga untuk cancellation dari visanya. Tapi intinya 482 itu kalau misalkan sudah dapat, ya kita harus kerja di perusahaan itu oleh dia selama kontrak, durasi kontrak gitu. Kalau udah selesai dan sebagainya, baru tinggal cari visa-visa lainnya. Sebenarnya itu aja sih catatannya sih, Mas Edwin. Oh, baik. Berarti harus terus dengan perusahaan yang sama sampai nanti berubah visa ke 168 juga Betul. terus sama Oh, juga. 186 maksudnya, bukan 168, 186 ya? Iya. Iya. Ya, tadi maksudnya jalur yang tadi saya sampaikan, jalur itu nggak mesti horizontal, tapi bisa vertikal, bisa kemana-mana gitu. Tapi kalau misalkan Mas Edwin mulai dari WHP, kemudian ke 482, catatan dari kami adalah 482 itu visa yang universal, tapi universal di satu sisi, tapi ketat di sisi lainnya. Dalam arti ya Mas Edwin, kalau udah dapat 482, dapat sponsor dan dari perusahaan itu, Mas Edwin harus kerja di perusahaan itu. Sesuai durasi kontrak dan sebagainya. Karena kalau misalkan Mas Edwin keluar, resign atau dipecat, itu otomatis visanya langsung, bukan otomatis visanya, tapi sponsornya itu biasanya akan langsung ngirim surat ke imigrasi, nanti langsung dapat visa cancellation, undangan untuk proses interview dan sebagainya, ribet lah. Sederhananya, kalau dapat 482, ya kerja aja sama dia, baik-baikin gitu perusahaannya, sampai masa durasi kontrak habis. Kalaupun memang ada kejadian, bukan resign, ya misalkan dipecat atau ya misalkan resign, dikasih ada waktu, beberapa waktu bisa cari kerja lain gitu. Jadi cari tempat kerja lain sesuai bidangnya, dapat pemberi kerja, employer yang baru, bos yang baru itu ngasih sponsor ke imigrasi. Jadi diganti 482-nya diganti sponsornya. Begitu. Oh, 482 itu begitu. Bisa ganti sponsor asal di Bisa. bidang yang sama. Bisa di bidang yang sama, asal bisa ganti sponsor asal di bidang yang sama dalam batas waktu tertentu. Karena kalau misalkan enggak, nanti langsung dapat visa cancellation deh, undangan untuk ngasih statement dan sebagainya. Gitu. Tapi intinya jawabannya bisa. Gitu. Ya orang Indo banyak kok, nggak usah khawatir. Oh iya, baik. Soalnya saya mewakili teman-teman saya yang banyak bertanya gitu, Mas. Kan ada juga takutnya di tengah jalan ada masalah dan ya itu tadi takut visanya di cancel karena beberapa ada juga yang kejadian gitu dari negara lain gitu, Mas. Kalau mau in-depth consultations itu benar-benar bisa hubungi kami. Kami akan jawab ya in-depth juga, benar-benar personal, in-depth, dan konsultasinya lebih intimate gitu. Benar-benar kami akan pelajari kualifikasi, kondisi, situasi dan sebagainya bersesuaian dengan klien. Nanti kami akan beri opini tertulis dan sebagainya, itu pun yang sesuai dengan itu, khusus gitu, personal. Gitu sih Mas Edwin. Baik, terima kasih jawabannya Mas Tarek, Mas Razif dan Mbak Amel. Ya, makasih. Prof. Denny. Terima kasih. Banyak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Mas Razif dan Mas Tarek serta Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Tarek,
Mas Razif dan Prof. Dini atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan. Terima kasih juga kepada seluruh peserta atas partisipasi aktifnya selama webinar ini berlangsung. Kami mohon maaf karena ada banyak yang raise hand dan belum sempat terfasilitasi, begitupun dengan di kolom chat. Baik, saya Amela selaku moderator. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga sesi hari ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan inspiratif tentang peluang bekerja dan tinggal di wilayah regional Australia. Sebelum ditutup, mohon berkenan kepada para peserta untuk mengaktifkan kameranya untuk foto bersama. Mungkin kepada panitia bisa dibantu. Ya, kita persiapan untuk foto bersama ya Bapak Ibu. Baik, saya izin memulai sesi foto. Saya hitung dengan 1, 2, 3. Baik, sekali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam. Makasih teman-teman semua, Ibu, Bapak. Terima kasih.